Baik, kita mulai saja untuk pertemuan dan materi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Hari ini hari kedua induksi kita pada PPG Batch ini. Mudah-mudahan Bapak Ibu masih bersemangat ya menjalani 2 hari ke depan induksi kita sampai hari terakhir hari Minggu. Dan mudah-mudahan belum lelah ya Bapak Ibu. Memang dari pagi tadi Bapak Ibu mengajar di sekolah, kemudian lagi dilanjutkan dengan induksi sampai sore. Mudah-mudahan apa ya lelah Bapak Ibu ini terbayarkan dan nantinya Bapak Ibu bisa lulus PPG ini ya dan lancar sampai dengan ujian UP dan UKIN ya. Amin. Ya. Ya Amin, Rabbal Ya, Alamin. tapi dari wajah-wajahnya ini, Masya Allah ya, masih semangat untuk mengikuti induksi hari kedua hari ini ya, Bapak Ibu. Oke. Baik, Semangat. ya masih semangat ya. Hari ini Hari kita, ketiga, Bu. Hari ketiga, Bu. oh Hari ya tiga, hari Bu. pertama dengan Bu Sri ya. Iya, Ya. Bu. Bu Sri Nah, masih tip UP dan trik. Nah, kita masuk ke materi untuk persiapan UP dan UKIN. Jadi hari ini kita akan masuk ke pengenalan materi tentang PCK Bapak Ibu. Jadi nanti materi ini berhubungan dengan persiapan di UP ya. UP seperti itu. Kemudian seperti apa soal-soal yang akan Bapak Ibu dapatkan di ujian UP nanti. Ntar saya share. Ambil kursi ya di sini. Ada aja nama muka kamu. Bapak Ibu bisa muncul di layar Bapak Ibu. Saya share screen. iya, Muncul, Bu. Bu. Udah muncul, Bu. Muncul ya. Betul, Bu. Eh, Baik Bapak Ibu, hari ini kita akan membahas tentang pembahasan UP. Pembahasan UP tapi berbentuk soalnya adalah Pedagogical Content Knowledge atau disebut dengan PCK. Nanti Bapak Ibu untuk persiapan UP ini, Bapak Ibu di sini akan diberikan soal yang harus Bapak Ibu kerjakan. Nah, kita akan melihat bentuk soal itu seperti apa, kemudian materi soalnya itu seperti apa yang ada pada soal-soal UP. Nah, di sini ada disebutkan bahwa distribusi soal uji pengetahuan atau UP tadi itu terdiri dari nanti di sana Bapak Ibu di UP itu akan Bapak Ibu menjawab 60 soal. 60 soal yang berbentuk choice Bapak Ibu pilihan ya A B C D E sampai E jawabannya. Kemudian dari 60 soal itu terdiri dari 50 soal yang muatannya itu adalah PCK yang akan kita lihat pada hari ini ya. PCK itu adalah Pedagogical Content Knowledge ya, sejumlah 50 soal. Sedangkan 10 soal lagi itu adalah soal yang memuat tentang SJT, Situation Judgment ya. Tentang Situation Judgment nanti Bapak Ibu akan mendapatkan materi tentang SJT ini setelah jam PCK ini nanti di setengah 4 ya. Di setengah 4 sore itu akan masuk ke SJT. Nah, dari 60 soal, butir soal yang berbentuk choice tadi itu 50 soal terdiri soal yang memuat tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge, dan 10 soal lagi itu SJT, Situation Judgment. Nah, semua 60 soal itu Bapak Ibu berbentuk choice ya. Jadi pilihannya A sampai E. Jadi Bapak Ibu bisa memilih jawaban. Jadi bukan bentuknya esai. Oke, kita lihat dari bentuk soal 50 soal itu di PCK
Apa yang dilihat di sini? Di sini ada kompetensi lulusan, kemudian berapa butir soal yang memuat kompetensi lulusan tersebut setiap butir soalnya. Nah, sebelumnya kita lihat dulu apa saja kompetensi lulusan mahasiswa PPG ini yang diharapkan. Jadi semua itu ada kompetensi lulusan sampai dengan 8, Bapak Ibu. Nah, ini dia. Ada 8 kompetensi lulusan mahasiswa PPG yang diharapkan. Nah, yang pertama, kompetensi lulusan PPG yang pertama itu mampu melaksanakan tugas keprofesian sebagai pendidik yang menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila dan etika profesi, serta berjiwa wirausaha. Kemudian ada kompetensi lulusan yang kedua, mampu merumuskan tujuan pembelajaran dan indikator yang mencakup aspek sikap, pengetahuan, keterampilan untuk mengembangkan peserta didik sesuai dengan dimensi profil pelajar Pancasila. Kemudian kompetensi lulusan yang ketiga, mampu menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk merencanakan, menerapkan, dan mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik. Sekarang kita lihat yang kompetensi keempatnya. Yang keempatnya itu mampu merancang pembelajaran secara struktur, ya, berkesinambungan dengan pendekatan yang relevan dan memadukan materi ajar, pedagogik, dan teknologi. Ini adalah kompetensi lulusan yang keempat. Sedangkan yang kelima, mampu melaksanakan pembelajaran berpusat pada peserta didik dengan menghadirkan lingkungan belajar yang aman dan nyaman untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila secara akomodatif, adaptif, dan progresif terhadap perkembangan zaman. Ini adalah kompetensi lulusan yang kelima. Sedangkan yang keenam adalah mampu mengevaluasi pembelajaran sesuai dengan perkembangan peserta didik, kurikulum, dan lingkungan belajar untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Kemudian yang ketujuh, mampu melakukan refleksi secara komprehensif, baik itu secara konten, pedagogik, teknologi, dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi pembelajaran untuk meningkatkan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan. Sedangkan kompetensi lulusan yang kedelapan atau yang terakhir ini adalah mampu mengembangkan diri secara berkelanjutan sebagai guru profesional. Nah, jadi yang pertama itu harus kita pahami dulu bahwa ada 8 kompetensi lulusan mahasiswa. Karena nantinya pada soal UP tersebut dari 50 soal butir PCK itu masing-masing jumlah butir soal ini mengacu pada kompetensi lulusan yang diharapkan. Oke, bisa kita lihat nanti di distribusi soal Bapak Ibu. Nah, bisa kita lihat di sini, di dalam tabel di sini, dari yang saya jelaskan tadi bahwa di ujian UP itu terdiri 60 soal yang akan diberikan kepada Bapak Ibu berbentuk choice, pilihan. 50 soal itu berbentuk PCK yang sedang kita bahas pada materi ini dan 10 lagi SJT. Nah, 50 soal itu tadi mengacu pada kompetensi lulusan yang sebelumnya itu sudah saya bacakan tadi yang di atas Bapak Ibu ada 8. Nah, masing-masing kompetensi lulusan itu nanti ada berapa butir soal yang mengacu pada masing-masing kompetensi lulusan tersebut. Nah, kita lihat. Berarti di sini, di dalam distribusi ini bisa kita lihat. Kompetensi lulusan PPG Prajab ini dari kompetensi lulusan pertama sampai dengan ke-8 yang memuat butir soal untuk PCK ini adalah mulai dari kompetensi lulusan 2 sampai kompetensi lulusan 7 saja Bapak Ibu. Nah, kalau tadi kompetensi lulusan yang pertama ini kepribadian dan sosial, ini adalah ranah 10 soal tadi yang saya katakan untuk SJT. Ya, situation judgmental tadi. Ini untuk soal 10 soal itu di ranah kompetensi lulusan satu. Nah, kalau kita yang di PCK berarti mulai dari kompetensi lulusan 2 sampai kompetensi lulusan 7 saja. Sedangkan yang di kompetensi lulusan 8 ini adalah pengembangan diri dan tidak masuk ke dalam soal butir soal PCK. Nah, kita lihat
Pada kompetensi lulusan 2, ini tadi isi dari kompetensi lulusan kedua itu adalah merumuskan indikator capaian pembelajaran. Oke, nanti di antara 50 soal PCK tersebut ada 5 butir soal yang mengacu pada kompetensi lulusan 2, yaitu merumuskan indikator capaian pembelajaran. Nah, jadi 5 butir soal itu nanti akan mengacu isinya seperti ini untuk melihat merumuskan indikator capaian pembelajaran. Nah, ini 5 butir soal untuk kompetensi lulusan 2. Kemudian 10 butir soal akan berisikan tentang kompetensi lulusan ketiga. Apa isinya? Menganalisis struktur dan alur materi ajar untuk persiapan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran, Bapak Ibu. Berarti ada 10 butir soal nanti yang akan berkenaan dengan kompetensi lulusan 3 ini, di mana Bapak Ibu akan diminta untuk menganalisis struktur dan alur materi ajar, baik itu dari mulai persiapan, pelaksanaan, dan juga evaluasi pembelajaran. Nah, ini dia untuk 10 soal berikutnya yang akan membahas tentang kompetensi lulusan 3 ini. Oke, selanjutnya ada 10 soal yang lain. Nah, ada 10 soal yang lain akan membahas tentang kompetensi lulusan 3, 4. Bapak Ibu akan mengandung ini. Apa butir soalnya? Pasti seputar isi materinya tentang merancang pembelajaran struktur dan berkesinambungan. Nah, jadi 10 soal nanti akan mengandung ini, mengandung kompetensi lulusan 4 ini, merancang pembelajaran terstruktur dan berkesinambungan. Kemudian pada KL 5 itu ada juga 10 butir soal yang akan membahas tentang melaksanakan pembelajaran berpusat pada siswa. Nah, ini kompetensi lulusan 5. Ada 10 soal Bapak Ibu dari 50 soal yang ada untuk soal PCK. Kemudian 10 soal juga pada kompetensi lulusan 6. Nanti soalnya itu akan berbentuk diminta untuk mengevaluasi, masukan, proses belajar, dan juga hasil belajar. Nah, ini ada di kompetensi lulusan 6 dan akan ada 10 soal yang modelnya seperti ini. Nah, sedangkan untuk kompetensi lulusan 7, yang 7 ini tentang refleksi komprehensif, ini terdiri 5 butir soal. 5 butir soal ini nanti yang akan mendeskripsikan isi dari kompetensi lulusan 7 tentang refleksi komprehensif. Nah, Bapak Ibu kira-kira seperti inilah eh, gambaran nanti ujian atau soal-soal UP Bapak Ibu, 50 soal yang berkenaan dengan PCK. Jadi PCK itu pedagogik content knowledge. Jadi isinya itu tentang pedagogik. Pedagogiknya apa? Ya apa ter berhubung dengan kompetensi lulusan dari 2 sampai dengan 7 Bapak Ibu. Jadi nanti ada yang berhubungan dengan KL 2 ada 5 butir soal. Kemudian KL 3 itu ada 10 soal. Kemudian KL 4 ada 10 soal juga. KL 5 itu ada 10 soal. Kemudian KL 6 itu juga ada 10 soal. Dan KL 7 itu 5 soal. Jadi totalnya semua itu PCK itu adalah 50 soal, Bapak Ibu. Nah, sekarang kita lihat. Nah, Bapak Ibu, nanti untuk ini kan pendistribusian untuk jumlah soalnya, Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu itu juga akan membedah soal, ya, ingin melihat bagaimana bentuk-bentuk soal, dan itu ada pada materi di kisi-kisi bedah kisi-kisi UP dari 1 sampai 25, 26 sampai 50. Di sana itu ada kisi-kisi apa saja yang akan keluar di dalam soal, dan kita bisa melihat soal itu biasanya tidak jauh dari kisi-kisinya. Nah, di sini nanti kita juga akan lihat contoh-contoh soal yang berbentuk PCK ya, Bapak Ibu. Seperti apa contoh-contoh soalnya. Nah, untuk yang ini Bapak Ibu bisa pahami ya, kalau nanti
soal-soal di UP itu jumlahnya ada 60, semuanya berbentuk choice, pilihan, diberikan pilihan A sampai E. Nah, 10 soal itu berbentuk SJT dan ini akan dibahas nanti pada materi selanjutnya. Nah, yang untuk hari ini di PCK itu terdiri dari 50 soal dengan jumlah soal masing-masing sesuai dengan kompetensi lulusan masing-masing. Jadi jumlah butirnya sesuai dengan kompetensi lulusan. Bisa dipahami Bapak Ibu sampai di sini arah PCK ini? Bisa, Bu, bisa. Oke, baik. Kalau sudah kita lanjut ke selanjutnya ya Bapak Ibu. Oke, uji kompetensi mahasiswa PPG ini ada uji kinerja dan juga uji pengetahuan. Nah, uji kinerja mungkin kemarin sudah dijelaskan ya oleh Ibu Sri di hari pertama itu bahwa Bapak Ibu perlu menyiapkan ada penilaian di sini nanti yang menilai guru dan dosen. Bapak Ibu harus menyiapkan RPP atau modul ajar kemudian video. Kemudian kita tidak lagi menggunakan portofolio kalau untuk yang 2025 ini ya. Kalau di yang tahun-tahun sebelumnya itu ada pakai tambah portofolio lagi ya. Tapi sekarang hanya modul ajar dan juga video. Nah, kita sekarang di ranah mana? Di ranah UP ini, Bapak Ibu. Nah, di ranah UP ini nanti Bapak Ibu akan mengerjakan 60 soal yang saya katakan tadi, 60 soal berbentuk choice dan juga studi kasus. Nah, studi kasus ini juga ada pembahasannya besok. Kalau tidak salah saya besok siang itu jadwal pembahasan studi kasus. Jadi di ujian UP ini berbentuknya ada studi kasus 60 soal choice. 60 soal choice ini itu tadi terdiri dari 10 soal SJT dan 50 PCK. Nah, ini tentunya dengan diberikan waktu. Kalau tidak salah saya untuk pengerjaan studi kasus di UP ini dan SJT dengan 60 soal ditambah studi kasus itu diberikan waktu 120 menit untuk soal 60 soal ya PCK dan SJT, 30 menit untuk mengerjakan studi kasus Bapak Ibu. Nah, ini dia di Selesai. UP. Jadi PCK ini masuk ke ranah UP ya 50 soal. Jadi diberikan waktu 60 soal 120 menit, studi kasus 30 menit. Studi kasus Oke. esai, Bu ya. Iya, kalau studi yang mana Bapak? Studi kasus? Studi kasus Iya, esai. studi kasus itu nanti esai dan Berapa lebih soal dia, Bu? ya dan lebih jelasnya besok kita akan masuk ke materi itu. Besok siang khusus tentang studi kasus. Jadi saya Baik. hanya menjelaskan, saya berikan gambaran bahwa di UP nanti uji pengetahuan ini Bapak Ibu akan diberikan apa? Tes satu tentang studi kasus. Waktunya itu 30 menit dan soal berbentuk choice 60 terdiri dari 50 PCK yang kita bahas hari ini, 10 berbentuk SJT selama waktu 120 menit. Kalau nggak salah saya seperti itu ya Bapak Ibu diberikan waktu 120 menit. Nanti yang studi kasus akan ada bahasa lanjutan besok dan dia itu berbentuk esai Bapak Ibu. Oke, nah di sini sudah jelas. Nah di sini ada SJT Situational Judgment Test 10 soal seperti yang saya katakan tadi, Pedagogical Content Knowledge PCK 50 soal. Kemudian studi kasus itu esai atau berbentuk uraian dan ini masuk ke dalam penilaian di UKIN nanti. Ini akan dinilai di UKIN tapi pengerjaannya di UP Bapak Ibu. Hmm. Nah, sekarang kita ingin melihat, berbicara tadi tentang PCK, Pedagogical Content Knowledge tentu berbentuk soal choice ya Bapak Ibu. Pasti kita ingin tahu bagaimana sih ciri-ciri soalnya, bagaimana clue-nya, dan bagaimana isi soalnya. Sebenarnya ini berkenaan dengan kisi-kisi soal yang akan dibahas pada bedah soal di 1 sampai 50 Bapak Ibu. Tapi hari ini kita akan melihat bagaimana karakter, bagaimana bentuk soal-soal PCK itu sendiri. Oke, di sini disebutkan bahwa ciri-ciri soal pada UP, UKMPP, UKM PPG ini, ciri-ciri soalnya apa? Tidak jauh beda karakternya dengan kisi-kisi. Nanti Bapak Ibu akan diberikan kisi-kisi soal, karena nanti kita akan membedah kisi-kisi soal UP dari 1 sampai 50. Tadi kan isi PCK kan 50 soal Bapak Ibu.
Jadi akan diberikan kisi-kisinya. Atau nanti sebelum memang akan masuk ke sana, tapi nanti mungkin yang mengajar kisi-kisi itu akan men-share kisi-kisinya. Bapak Ibu akan diberikan kisi-kisinya dari soal nomor 1 sampai 50, Bapak Ibu akan dapatkan. Kemudian tidak jauh berbeda karakternya dengan kisi-kisi. Nanti bisa kita lihat kisi-kisinya seperti apa. Atau nanti saya kirimkan saja ya Bapak Ibu di grup WA ya. Bisa ya? Hmm. Boleh. Kemudian yang kedua, ada kemiripan dengan soal formatif pada modul, Bapak Ibu. Nah, kemiripan soal dengan formatif pada modul apa? Modul Bapak Ibu yang sudah Bapak Ibu download, baik itu profesional, pedagogik, atau perangkat pembelajaran itu seputar itu semua isinya. Misalnya pada modul profesional. Profesional itu materinya membahas tentang apa saja, Bapak Ibu? Isi modul profesional. Ada yang ingat? Contohnya apa? Isi dari modul profesional. Tentang apa saja? Apakah ada tentang Ayat akhlakul karimah ada nggak membahas? Tentang takdir ada nggak di modul profesional? ada tentang zakat, Ya. tentang pernikahan, Kemudian Ayat tentang muhkamat sama mutasyabihat. Ayat mutasyabih. ya ayat mutasyabihat, tentang apa lagi? Tentang khulafaur eh, rasyidin, ya, khulafaur itu materi-materinya. Akhlakul karimah ada kan? Nah, Akhlakul jadi di karimah. sini kenapa dikatakan tidak jauh beda karakternya dengan kisi-kisi. Nanti Bapak Ibu akan mendapatkan kisi-kisi soalnya dari 1 sampai 50. Yang kedua, ada kemiripan dengan soal formatif pada modul. Nah, kemiripan kenapa dengan formatif pada modul? Bapak Ibu kemarin ada mengerjakan soal TAM di modul menjawab choice kan, di modul profesional itu? ada Ada kan? Nah, bentuk-bentuk soal itu masih ada yang ingat nggak seperti apa pada modul profesional, Bapak Ibu? Satu aja, ada yang ingat nggak? Hmm. Itu kan choice ya. Ada berapa soal di tugas akhir modul profesional dijawab kemarin? Ada berapa soal? 30, 50. 50 56. Ya, 50 apa 60 lah. Ada yang ingat nggak satu soal aja? Kita ingin melihat. Makanya di sini ciri-ciri soal pada UP, nanti UP itu ada kemiripan dengan soal formatif pada modul dikatakan tadi. Nah, Bapak Ibu kan pada modul profesional dan juga pedagogik itu kan mengerjakan tes ya di akhir dengan soal choice. Nah, ada yang ingat nggak? Kalau ada profesional Nah, satu soalnya aja, yang tentang modul profesional satu atau pedagogik satu boleh. zakat Ada, profesi Bu. tentang seorang bukan dokter. profesi ya, tentang hukum nikah. Nanti soal UP itu Bapak Ibu tidak ada kemiripan dengan soal formatif pada modul, yaitu tugas yang Bapak Ibu kerjakan di TAM itulah. Nah, kalau Bapak Ibu tanya bagaimana soalnya, nah ada hampir mirip-mirip dengan penyajian soalnya itu seperti pada Apa soal tugas akhir apa modul. yang membedakan ayat muhkam dan mutasyabih gitu Tapi lah. Ya, apa yang membedakan ayat muhkamat dan mutasyabihat ya, Bapak ya? Ada soal itu ya di kemarin di TAM ya untuk Ada. profesional. Oke. Nah, mungkin dari 50 soal Bapak Ibu jawab itu dari soal yang ada di sana itu hampir ada kemiripan-kemiripan dengan soal itulah nanti soal UP ya. Oh, Ya, begitu. jadi tidak harus sama, tapi ada modelnya seperti itu. Nah, kira-kira kalau seperti tadi TAM itu kan udah dikerjakan nih, sudah terbayang kan bagaimana bentuk soal UP, Bapak Ibu? Sudah, Bu. Ya, sudah. Makanya di sini dikatakan ciri-ciri soal satu mengacu pada karakter kisi-kisi tidak jauh. Yang kedua ada kemiripan dengan soal formatif. Mana soal formatif pada modul yaitu adalah soal tugas akhir modul yang Bapak Ibu kerjakan pada modul Keputusan dua. profesional, modul pedagogik. Kalau yang modul perangkat pembelajaran itu tugas akhirnya mengupload modul ajar ya, Bapak Ibu ya. Ya, Iya. betul. Oke. Beserta lampiran Iya. lampirannya. Kemudian kita lihat lagi bentuk PCK, soal-soal PCK di UP itu seperti apa. Yang ketiga itu ada bertipe studi kasus sebagai penerapan teori. Nah, mungkin kalau di soal TAM tadi itu kan tadi ada pertanyaan. Coba apa sebutkan perbedaan antara ayat-ayat mukamat dan mutasyabihat. Itu kan Iya. berarti langsung ditanya perbedaannya, sebutkan. Nah, di situ
apa soalnya kan masih batas menyebutkan ya Bapak Ibu, tidak di sana itu memerlukan Penalaran. ada tingkat analisis seperti itu, analisis untuk satu soal Bapak Ibu. Nah, ini untuk soal PCK itu rata-rata itu level kognitifnya pengetahuan Bapak Ibu itu ada di eh, C3 sampai C6 Bapak Ibu. Nah, kalau kita belajar dalam ranah pembelajaran itu kan ada namanya untuk pengelompokan ranah kognitif yang disebut dengan taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Bapak Ibu sudah pernah dapat itu kan? Pastilah untuk menyusun modul. Taksonomi belum ya Bu kan? Ya, Udah pernah Bu. ya, taksonomi belum. Karena untuk menentukan ada di ranah mana pengetahuan itu, kita harus paham C3, dulu C3 ke takson ya, C6. yaitu yang disebut dengan C1 ranah. C itu adalah kognitif, Bapak Ibu. Ya, kognitif adalah pengetahuannya di ranah mana. Nah, ketika Bapak Ibu buat modul misalnya siswa mampu memahami itu kan masih di ranah C2 Bapak Ibu seperti itu. Jadi setiap ranah kognitif itu kan ada KKO-nya ya. KKO itu kata kerja operasional untuk kita membuat soal tes. Nah, kita gunakan kata kerjanya. Nah, untuk soal Bapak Ibu ini UP, jadi ranah pengetahuannya ini dimulai dari C3 Bapak Ibu. C3 sampai dengan C6. Oke, coba saya share taksonomi belum ya. Kalau Bapak Ibu mau nanti saya share di grup boleh ya. Atau Boleh. sebentar ya, atau saya share di grup boleh ya. Boleh. Supaya Bapak Ibu lebih mengarah ini C ini apa seperti itu untuk mengingat kembali. Walaupun saya yakin Bapak Ibu sudah menggunakan taksonomi ini dalam pembelajaran. Sebentar. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke, Bapak Ibu tuh sudah saya kirim ya. Nah, bisa Bapak Ibu buka, boleh. Ini saya share juga di sini. Hmm. Nah, ini dia taksonomi Bloom, Bapak Ibu. Taksonomi Bloom ini untuk memetakan ya kompetensi di ranah pengetahuan tadi. Nah, ini dia taksonomi Bloom ada C1, C2, C3, C4, C5 dan C6. Di sini C1 itu masih pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis, C6 evaluasi. Nah, ini yang lama Bapak Ibu, tapi sekarang sudah direvisi yang baru namanya C1 itu mengingat, C2 memahami, C3 itu mengaplikasikan, C4 menganalisis, C5 mengevaluasi, C6 menciptakan atau mengkreasikan. Jadi kita lihatnya di revisi ini. Nah, ini dia tingkatan kognitif. Jadi C itu adalah kognitif atau sama dengan pengetahuan. Nah, setiap ranah ini C1 sampai C6 ini eh, ada level KKO-nya Bapak Ibu. Nanti Bapak Ibu bisa, nah ini dia. Nah, ranah kognitif ini ada KKO-nya. Tadi kan kalau tadi di TAM itu kan menyebutkan ya, sebutkan perbedaan antara ayat muhkamat dan mutasyabihat. Nah, maka ranahnya soalnya masih di C1 TAM itu. Hmm. Jadi kalau Atau UP ya ranah mana, Bu? menyebutkan. Nah, di C1 atau C2 masih di sini Bapak Ibu. Tapi untuk soal nanti di soal UP, nah mulai dari C3 sampai C6 ini. Jadi soalnya itu tidak ada misalnya sebutkan perbedaan. Nah, tapi kita disuruh untuk menentukan, menerapkan bisa jadi atau nanti Oh, yang Anda lakukan ya, gitu, Bu ya. ya, atau misalnya menganalisis bagaimana analisis Anda terhadap kasus di atas Iya, misalnya. betul. Nah, jadi ranah soalnya itu sudah dari C3 sampai C6 di sini. Nanti tergantung butir-butir soal Bapak Ibu. Nah, butir soal satu misalnya dari 50 soal itu masih level C3.
Nanti kita dapatnya dari mana? Dari kisi-kisi UP. Di kisi-kisi UP itu per butir soalnya sudah diklasifikasikan. Misalnya butir soal nomor pertama, soalnya itu ada di C3 misalnya. Tingkat soalnya itu sedang, tidak susah. Nah, misalnya soal nomor 2 sudah menggunakan C4. Berarti di soal itu diminta kita untuk menganalisis. Nah, disajikan dalam satu kasus misalnya. Maka tadi eh, maka tadi di ciri-ciri soal UP dikatakan di sana itu disajikan dalam bentuk studi kasus. Kenapa dalam studi kasus? Karena ranah pengetahuan yang ingin diminta ke kita itu bukan lagi menyebutkan di C ini, tapi sudah menganalisis, bisa juga memecahkan suatu kasus, nanti disajikan satu kasus dalam bentuk satu narasi cerita. Kemudian kita diminta untuk menyimpulkan, bisa jadi menganalisis, bisa jadi memecahkan atau mengumpulkan informasi dari kasus itu, Bapak Ibu. Jadi ini dia ranahnya C3 sampai C6. Nanti masing-masing butir soal itu dari 1 sampai 50, di mana kita bisa lihat di C berapa, Bu? Nanti akan didapatkan di kisi-kisi kisi-kisi bedah UP, Bapak Ibu ya. Tapi bolehlah juga ya, biar tergambar Bapak Ibu. Besok memang akan masuk materinya, tapi Bapak Ibu bisa, kalau nggak salah saya juga yang mengajar di grup ini untuk besok. Saya share aja ya di grup Bapak Ibu ya, kisi-kisinya sebentar. Berarti Ya. UP itu lebih dekat kepada layout nanti, Bu ya, soalnya daripada modul TAM tadi. Karena modul TAM masih ada sebutkan beda. Iya, iya benar. Nah, kalau di TAM itu kan masih ada menyebutkan, Pak. Kalau kita lihat kan ranahnya masih di eh, Iya, apa C1, C2. ya di C2 ini atau membedakan lah seperti itu di C2. Tapi kalau untuk di di UP Layout nanti ini udah ya C3 tryout juga terus ya. nih. Tryout itu nanti kita kan di 78 akan tryout. Nanti kita akan Iya, disajikan soal-soal C3 yang dan sudah C6. mengarah untuk UP. Jadi Oh, level berarti lebih soalnya itu sudah dari C3 sampai lebih dengan mendekati C6. ya. Ya, Baik, baik, Bu. nah jadi begitu ya. Bapak Ibu bisa dipahami ya. Maksudnya gambarannya Bang. sudah Ya tergambar. Allah. Jadi mungkin di sana nggak lagi disebutkan apa perbedaannya. Tapi materi yang disajikan di dalam soal-soal itu pasti materi yang berkaitan dengan yang ada pada modul profesional. Itu aja kuncinya. Makanya tadi Iya, saya bertanya di modul profesional itu ada apa? Ada tentang ayat mukamat muka mutasyabihat. mutasabih. Oke, nanti bentuk soalnya karena itu bukan lagi di ranah C1 dan C2, maka di sana nanti bisa saja diberikan satu kasus misalnya tentang ayat-ayat mukamat mutasyabihat. Bapak Ibu disuruh untuk menganalisis. Nanti kita akan lihat contoh soalnya Bapak Ibu ya. Nanti kita akan lihat. Nah, jadi Boleh, Bu. materinya itu berkenaan dengan modul profesional. Kalau satu materi. Nah, yang kedua, kan ada modul pedagogik. Modul pedagogik itu ada belajar tentang PBL, PJBL, DBL, deep learning. Nah, nanti dalam konten soal itu juga, kalau ada berhubungan dengan pendekatan pembelajaran, maka materinya itu diambil dari materi modul pedagogik. Nah, kalau misalnya ada menceritakan tentang pembelajaran dalam soal itu, pasti pendekatan pembelajaran itu diambil dari materi pedagogik, Bapak Ibu. Nggak jauh di situ, bisa saja nanti bentuknya PBL, bisa saja bentuknya PJBL, bisa saja nanti deep learning, atau bisa saja DBL, atau pendidikan inklusi, seperti itu. Jadi intinya konten dari soal itu adalah memadukan isi dari modul profesional tidak jauh dari situ dan juga modul pedagogik Bapak Ibu. Nah, itu merupakan ciri-cirinya juga. Jadi kita dari C3 sampai C6, tapi kebanyakan soal itu ini ranahnya C4, C5 dan C6. Ada beberapa yang C3. Oke ya Bapak Ibu, sampai di sini bisa dipahami Bapak Ibu. Nanti sebelum kita lihat contoh soalnya seperti apa. Pak Bay Haiki makan apa tuh Pak? Oke. Pak, izin, Pak ya. Bapak Ibu ini terlihat lagi saya balik lagi ke slide yang ciri-ciri soal.
Atau masih tampil yang taksonomi? Lanjut, lanjut, Bu. Bapak Ibu ini Ciri-ciri sudah ini tampil. ciri-ciri soal. Oke, udah balik lagi ya ke ciri-ciri soal. Oke. Nah, tadi yang ingin saya katakan bahwa tidak jauh berbeda karakter dengan kisi-kisi, mana kisi-kisinya nanti akan saya share. Kemudian ada kemiripan, hampir mirip-mirip seperti itu, Bapak Ibu. Itu kan salah satu tadi contoh soal yang disebutkan, pakai menyebutkan. Tapi di antara 50 soal itu, ada nggak yang kemarin Bapak Ibu jawab, tapi dia itu menyajikan narasi sebuah kasus di dalam soal itu. Ada nggak dari 50 soal? Kalau tadi kan Betul. sebutkan, itu kan masih di ranah C1, C2, Bapak Ibu. Ada nggak yang disajikan Ada, Bu. soalnya di profesional tapi Tapi di dikasih? modul 2. Ya, ada. Ada tapi di modul 2. Oh, ada tapi di modul 2. Nah, kan Ya. tadi bisa saja di modul 1, bisa saja di modul 2. Nah, berarti kan 50 soal yang kemarin dijawab di TAM itu kan tidak semua ada di C yang 2 seperti itu. Tapi ada juga yang di mulai C3 dan seterusnya seperti itu. Jadi maka dikatakan ada kemiripan dengan soal formatif pada TAM tadi. Kemudian, tapi pada soal UP ini lebih bertipe studi kasus sebagai penerapan teori. Nah, kenapa lebih banyak disajikan narasi-narasi? Dikasih satu kasus untuk dibahas seperti itu. Lebih banyak seperti ini. Jadi soalnya agak panjang-panjang ya. Nah, panjang-panjang lah. Seperti misalnya Bapak Ibu, kita ikut tes apa? Tes CPNS, tes P3K tuh. Nah, untuk soalnya narasinya Berarti sama panjang-panjang kayak soal disajikan kan. PPTK. Nah, disajikan kan panjang-panjang kan Bapak Ibu. Ah, bertipe seperti itu. Nah, kemudian apa? Kemudian di sini memilih jawaban seideal mungkin sesuai dengan kompetensi sebagai guru. Karena apa tadi? Kadang-kadang jawaban ini kan mengecoh ya Bapak Ibu. Kalau kita jawab hampir-hampir sama seperti itu. Jadi kita kadang ragu-ragu mau jawab A, B, C, D atau E seperti itu jawabannya. Hmm. Oke, kita lihat. Nah, kemudian studi kasus berdasarkan kisi-kisi. Nah, ini kisi-kisinya apa? Kalau kita PAI berarti berdasarkan kisi-kisi PAI yang memuat tadi materi tentang di dalamnya materi dari modul profesional dan juga modul pedagogik. Nah, dan juga di modul perangkat pembelajaran ya Bapak Ibu. Nah, studi kasus itu disajikan terkait dengan moral siswa dan mahasiswa dalam menganalisis perilaku yang menyimpang dari siswa berdasarkan teori perkembangan moral. Ini isi soal seputar ini. Kemudian eh, diberikan diberikan deskripsi tentang gaya belajar siswa tanpa menyebut nama gaya belajar dalam menentukan pembelajaran. Siswa dapat menentukan jenis teori belajar dan pembelajaran atau nanti di sini mahasiswa dapat menentukan jenis teori belajar dalam pembelajaran. Di sini mahasiswa adalah Bapak Ibu guru sekalian ya. Posisinya adalah Bapak Ibu guru sekalian. Kemudian studi kasus itu disajikan dalam bentuk informasi juga tentang kegiatan pembelajaran. Mahasiswa dapat menentukan, nah Bapak Ibu di sini, mahasiswa Bapak Ibu dapat menentukan model pendekatan strategi pembelajaran untuk pengembangan kemampuan berpikir inovatif itu seperti apa. Nah, itu ini nanti isi-isi informasi yang akan disajikan di dalam soal. Kemudian disajikan studi kasus atau data atau informasi terkait dengan kehidupan peserta didik di lingkungan belajarnya di sekolah maupun di masyarakat. Kemudian mahasiswa, ya Bapak Ibu dapat menganalisis perilaku. Nah, di sini kan studi kasus. Kata kuncinya apa? Menganalisis. Menganalisis tadi masuk ke C berapa Bapak Ibu? Masih ada yang ingat? Kalau kita Kelima, menganalisis di C berapa? C4, Oke, di kelima. C4 kan. Nah, berarti nanti kalau Hmm. ada seperti ini, maka soalnya itu masuk ke C4. Nah, menganalisis perilaku peserta didik berdasarkan teori perkembangan emosional. Hmm. Oke, bagaimana menyikapi soal UP? Bagaimana soal UP mencari clue? Nah, kemudian memudahkan itu diberikan indikator, ya, indikator atau kisi-kisinya. Bisa sebentar nanti, ya nanti di kisi-kisi soal itu sudah
di sana ada disebutkan indikatornya apa saja. Misalnya butir soal nomor pertama. Butir soal nomor pertama. Bentar saya coba share kisi-kisinya ya. Bapak Ibu ini terlihat di layar Bapak Ibu. Lihat, Bu. Nah, kisi-kisi UP-nya terlihat. Nanti saya share juga. Terlihat? Boleh nampak? Oke, inilah dia kisi-kisi soal pengetahuan UP untuk jumlahnya semua ada 50 Bapak Ibu. Ini di indikatornya ada 50 ini. Nah, nanti detil-detil dibahas itu di besok ya. Tapi ini saya perlihatkan. Nah, nanti akan saya kirim juga filenya. Nah, di sini Bapak Ibu nanti mengacu pada kisi-kisi ini. Nah, soal-soal nanti akan berkaitan dengan kisi-kisi ini. Nah, di sini kita lihat ada kompetensi lulusannya, kemudian subkompetensi lulusan, kontennya tentang apa. Nah, di sini satu disajikan deskripsi materi tentang pembentukan akhlak karimah. Nah, ini nomor satu. Berarti nanti soalnya itu kontennya akan tentang bercerita tentang akhlak karimah. Hmm, ya, Tingkatnya nggak ada yang mid ya, Bu ya. Sedang sukar semua. ya. Oh ya, ya Pak, karena saya katakan tadi, ini Iya, iya, iya. C-nya di Sedang taksonomi ini sukar. tuh mulai dari C3 sampai C6 kan. Nah, jadi kita nggak ada lagi soal sebutkan. Nah, tidak ada. Nah, tidak ada. Jadi di sini semua Ini sedang sedang. sukar, sedang sukar, sedang sukar. Nah, rata-rata ini ada di sebentar, sebentar, sebentar. Hmm, nah ini dia. Nah, ini di C3 sampai C6 kan. Nah, kalau di sini nanti Bapak Ibu kisi-kisi eh, PCK-nya itu tentang pembentukan akhlak karimah, maka nanti soalnya itu akan bercerita tentang akhlak karimah. Mana aja yang masuk akhlak karimah, Bu? Bapak Ibu kemarin? Misalnya apa? Nur, Misalnya apa? Jujur, amanah. Nah, nanti soal-soalnya mana? bisa bercerita tentang yang masuk ke pembentukan akhlak Hmm. karimah. Nah, nanti di Izin, Bu, sini ini di kisi-kisinya belum di-share, Bu. ya. Kisi-kisinya belum di-share. In, ya Bapak. Oh, ke grup Di ya Pak grup. ya nanti ya. Iya, Sebentar lagi saya kirim. Tapi untuk di Zoom terlihat ya Bapak Ibu kisi-kisinya. kelihatan. Kelihatan, cuma Lihat. agak-agak gosok-gosok mata sedikit lah. Coba ya saya. Oke, Iya, sudah Bu. Bapak Ibu. Nah, Udah, Nah, nah udah saya Zoom ini. bisa, udah Bu. bisa. Oke, ini kalau indikator satu ini berarti soal untuk nomor satu. Maka tingkat soalnya Bapak Ibu akan di mana? Di C5 berarti diminta menganalisis. Nah, Hmm. soalnya sedang misalnya. Tingkat ke soalnya itu sedang. Nah, seperti inilah gambaran Bapak Ibu soal PCK. Nah, untuk membahas satu-satu ini sampai butir 50 ini akan ada materinya untuk besok 1, 2 sampai 25 dan hari Minggu 26 sampai 50. Tapi yang ingin saya perlihatkan bahwa seperti inilah bentuk tadi dari ini. Nah, ini dikatakan kan ada di sini indikator esensial. Nah, indikator ini dari mana? Kalau Bapak tanya, dari sinilah dia. Itu dia. Setiap butir soal itu diberikan indikatornya. Nah, dari sini nih. Nah, kemudian apa? Materi. Nah, ada indikatornya, ada materinya. Di mana didapatkan, Bu? Dari kisi-kisi ini. Nah, ini dia. Konten ini adalah materi. Berarti pembentukan akhlak karimah Materi. ini adalah isi dari konten soal pertama. Indikatornya mana? Ini dia. Disajikan materi tentang pembentukan akhlak karimah. Mahasiswa dapat menentukan rumusan tujuan pembelajaran. Nah, ini dia indikator dalam soal nomor satu. Nah, nah ini dia indikator dari kisi-kisi. Materi konten dari kisi-kisi tadi. Baru nanti disajikan dalam bentuk soal. Oke. Nah, kemudian ini dia. Nah, ini kan ada tadi. Ini ada pedagogik, teknologi, indikator berbasis TPACK, taksonomi, dan tingkat kesulitan. Ini yang saya sajikan tadi di sini nih. Nah, ini sudah di screenshot, dibuat seperti ini. Nah, kita lihat di sini itu ada membentuk tujuan, indikatornya memberikan suatu kasus pembelajaran
Di sini dicontohkan matematik, tapi ini nanti PAI ya. Berarti soalnya akan berkenaan dengan kontennya tadi apa yang nomor satu? Akhlakul karimah. Tapi karena ini dicontohkan dia matematika, maka atau Pancasila ya isinya di sini, maka materinya berbeda. Nah, ini dia. Jadi soal itu berdasarkan indikator, kemudian tingkat kesukarannya juga dilihat dari kisi-kisi soal tadi. Nah, ini ada soal Bapak Ibu, tapi ini soal, tapi eh, kita ingin lihat soal ini. Bapak Ibu bisa dibaca. Baca soalnya dulu baru baca cerita. Gitu, Bu. Maksudnya. Oh ya, jadi ini tadi kan indikatornya di sini ada di berapa C4 ya, menganalisis ya. Oke, ini ada contoh soal, tapi tidak yang berkenaan dengan PAI, tapi secara umum. Tapi Bapak Ibu di sini tidak ditanyakan secara konten. Lebih tepatnya di sini pertanyaan berikut ini langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas adalah berarti kita disuruh untuk Soal dulu menentukan ya. langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran. Oke, kira-kira coba Bapak Ibu baca, kemudian lihat jawabannya. Kira-kira kalau ini pertanyaan ada nggak kira-kira yang bisa kita jadikan clue di sini untuk menjawab pertanyaan ini? Clue itu kata kuncinya ya Bapak Ibu yang bisa membantu kita untuk menjawab. Oke, di Capai sini tujuan Bu Intan merupakan seorang guru kelas satu di salah satu MI yang terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat tujuan terbatas. media pembelajaran. Ya, beliau ingin mengajarkan materi Aku Cinta Pancasila kepada Mandirian. siswanya dengan bantuan media pembelajaran interaktif yang dapat digunakan untuk mengajarkan 5 sila Pancasila dan menyusun rencana pembelajaran yang bertujuan membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Oke, berikut ini langkah yang paling tepat untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas adalah, oke, coba Bapak Ibu baca, kira-kira apa jawabannya dari A sampai E. Ah, Nah, Bu, saya A, Ah, Bu. A, Plan, Bu. A, A Bu A. A. A, semua A. Tunggu, Bu. Tunggu, Bu. 5 menit lagi, Bu. Silahkan, nggak apa-apa, berarti ada yang sudah menjawab A. Kita simpan ada yang A. E, A Bu A Bu. A juga. Ada yang lain selain A? E. Ada yang E, oke. Sudah ada yang E. Nanti kita Karena tanya ya, dia kenapa jawab A, B, C, karena D, E ya. internetnya tidak. Oke, ada yang A, ada yang E. Ada yang lain yang mungkin menjawab B, C, atau D? Silahkan dibaca, Bapak Ibu. Menggunakan. Menyusun rencana. Pembelajaran mandiri deh, Bu. Ya ada yang jawab. Pak Puat apa Pak Puat? E. Mengembangkan PD pembelajaran. Yang Ada benar A. pembelajaran mandiri di kata-katanya. Ayo, Bapak Ibu. Bu, D. D, ada yang D? D, Bu, D. Ntar, Bu. Lagi dibaca D-nya, Bu. Oh ya, silahkan Bapak Ibu. Fokus pada D. Satu Ini soal, poin. satu soal nih berbeda-beda. Kalau D, salah tuh, coret. Saya B, Bu. Oke, ada yang B. Oke, silahkan, nggak apa-apa. Nanti kita tanya kenapa memilih A, memilih B, memilih C, memilih D, memilih E. Yang jawab B tadi yang A tadi, Bu. Berubah deh, Bu. Tadi ya banyak kan yang jawab A, tapi ada tadi Ibu apa yang jawab E. Tiba-tiba Baik. jawabannya C. Oke, coba kita lihat dulu indikator yang ini apa? Ini. Coba lihat indikatornya ini. Indikator, kemudian taksonominya ada di apa? Nah, di C4 ya.
Lihat lagi soalnya, Bapak Ibu. Dalam penerapan itu agak puyeng, Bu. Interaktif berarti melibatkan siswa. Kayaknya B. Menggunakan B. Ada kata-kata B, Bu. Hah? B. 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 A. Ada tulis B. Kalau Dalam saya pembelajaran yang pembelajaran berfokus mandiri pada tadi, Bu. hafalan Punya pembelajaran interaktif. menggunakan buku-buku teks cetak untuk Melakukan presentasi PowerPoint yang disimpan di perangkat guru. mengembangkan ide pembelajaran dapat rencana pembelajaran melibatkan ceramah. Ya, Bapak Ibu? Sudah? Atau ada Bu, yang mau D, menjawab Bu. lagi? Ada yang C? D, D, D. Oh, D. Ini Iya. tingkat sedang atau sukar ini, Bu? Sedang. Ini kalau kita lihat di indikatornya sedang. C-nya Ya pada Allah. C4 menganalisis, Sedang aja kemudian dah habis sedang. waktu ya. Jawabannya mengarah ke A nih, Bu. Satu soal aja udah berapa menit? Ya, sedang aja udah kayak gini, habis apalagi sukar. Puyeng lah. Berarti soal kayak P3K. Iya, nggak Iya, mungkin ada online. yang ikut P3K tuh, soal P3K, CPNS. Nah, Ya, enak lah yang P3K. Pusing. Jadi apa ini? Kita kunci A, B, C, D, E. A. Sebenarnya D. kan mengerjakan D, Bu, D. B aja, Bu. B, Bu. B. B aja, Punya Bu. satu-satu. B. Yang milih A Oke. alasannya apa? Oke, Yang milih B sekarang kita alasannya ini apa? ya, kita tanya dulu. Yang jawab A apa alasannya? Karena ini pas Bu nggak mungkin online. Yang jawab A tadi siapa? Karena pembelajaran interaktif itu, Bu. Jalannya aksesnya terbatas. Akses teknologi yang sangat terbatas. Iya, salah ya. Nah, pasti Ya, Bapak tapi Ibu, kebetulan di situ pasti Bapak Ibu fokus ke ini kan? Fokusnya Mungkin terletak. cenderung ke C jawabannya. yang terbatas. Iya, Bapak Ibu fokus di sini. Terletak di desa dengan akses teknologi yang Teknologi yang sangat terbatas. terbatas. Iya kan? Padahal, Iya, benar. Bu. Ini kan? Padahal enggak, Bu. Iya, Iya. Bu. Ya kan? Padahal enggak. Nah, kalau dari sini, B berarti nih ini kayaknya. langkah yang paling tepat untuk mencapai Mencapai tujuan tujuan. pembelajaran di atas adalah apa indikator clue-nya di sini? Yang mana dari pertanyaan ini? Kata kuncinya. Padahal bisa digunakan Tujuan secara membentuk offline, kemandirian Bu. siswa. Offline, Bu. Offline. Interaktif. Pembelajaran interaktif. Tujuan apa coba Menerapkan nilai-nilai Pancasila. dari pertanyaan ini apa? Interaktif. Yang online dicoret, Bu. Offline betul. Yang A, Bu. Tetap A, Bu. Bu. Nah, dari jawabannya berikut A. ini Kuncinya, adalah langkah mungkin yang kata paling tepat kuncinya itu untuk dengan bantuan mencapai media. tujuan pembelajaran siswa di atas adalah, nah, ini mana tujuan? Yang pertama baca dulu tujuannya yang mana? Bertujuan membentuk membentuk kemandirian kemandirian siswa. Penerapan siswa nilai-nilai melalui Pancasila. penerapan dalam nilai-nilai kehidupan Pancasila. sehari-hari. Satu, Kehidupan Bapak Ibu. sehari-hari. Bapak Ibu D, perhatikan. berarti D, Bu. Tujuannya di sini adalah kan dia tanya untuk mencapai tujuan Iya, A pembelajaran. jawabannya, Bu. Lihat di sini tujuan pembelajaran yang mana? Bentar ya. Mendorong Bentuk Pensil. kemandirian siswa. Berarti Ini kan tujuannya nih, tujuannya nih. Membentuk menerapkan nilai-nilai Pancasila, Nah, Bu. ini untuk membentuk Sehari-hari. kemandirian siswa, Bapak Ibu. Ya kan? Ya, Bu. Yang dia tanya di sini adalah untuk ganda. mencapai tujuan pembelajaran. Berarti Masih. apa yang dilakukan untuk mencapai mencapai tujuan tadi membentuk kemandirian siswa itu bagaimana caranya? Ya. Mendorong Coba lihat. Mendorong Siapa yang siswa jawab? menerapkan Mendorong siswa. Menerapkan nilai-nilai. Mana Mendorong, Bu, jawabannya? mendorong. A, Saya Bu. cenderung ke Tetap C, yang Bu. A jawabannya. Menerapkan Dan D. nilai-nilai Pancasila. Bukannya D. belum melakukan pembelajaran atau Kalau siswanya mau mandiri, berarti harus mengaktifkan siswa. Tetap A. Siswanya Tujuannya harus kan aktif. Mana Ibu? Tujuannya membentuk kemandirian siswa melalui penerapan nilai Iya, Pancasila harus. dalam kehidupan Oh, harus aktif, sehari-hari. Bu.
Oh ya, Bu. Dari Melibatkan A. pembelajaran sendiri. Yang E. belajar. A, Bu. A, Bu, A. Abu A. Abu jawabannya. Bu Jawabannya, Bu. Saya tanya Ini dulu satu orang melibatkan yang menjawab pembelajaran. Ibu apa tadi yang menjawab Satu orang. Dari pertama Saya, sudah Bu. menjawab Nah, coba. karena tujuannya situ membentuk kemandirian siswa. Masalahnya itu yang perlu dianalisis. Iya, itu dia jawabannya dan Kalau gitu. tidak ada Cas, Bu, berhubungan Bu. dengan ini. Bapak Ibu kenapa menjawab A? Karena fokus pada terletak pada ini nih. Nah, ini. Teknologi yang terbatas kemudian di desa ini. Padahal fokus dari pertanyaan ini adalah untuk Pendirian mencapai siswa. tujuan pembelajar. Dari pertama sih. Ya, mencapai pembelajarannya, bukan Pembelajaran. fokus pada terletak di desa dengan akses teknologi yang sangat terbatas itu. Bu, Nah, lagi, E Bu, dan lagi, B Bu. ini, Seru Bu, seru Bu. nah, A ini kan dapat diakses secara mengembangkan aplikasi Dan pembelajaran secara Belajar yang offline. menggunakan Yang koneksi melibatkan dengan diskusi dengan kelompok, belajar memberikan tool mandiri, yang mendorong belajar siswa mandiri. menerapkan nilai-nilai Pancasila. Tapi kalau di sini kan analisis masalahnya apa? Membentuk karakter Mandiri tadi kemandirian Mandiri. siswa. ya siswanya, mengembangkan modul pembelajaran web yang memerlukan akses internet, menyusun rencana pembelajaran melibatkan pembelajaran Mandiri. mandiri. Nah, ini dia pembelajaran mandiri, memberikan tugas portofolio untuk mengevaluasi pemahaman siswa. Iya. Kalau cerita akses teknologi yang terbatas itu kan bisa gantian minjem laptopnya kan, Bu ya? Bu, Iya, tapi karena itu Bu hampir juga mendekati yang B, Bu. iya, Bu, tapi boleh karena di nanya, Bu? sini Nggak ada itu kata-kata pertanyaannya mandiri. itu untuk mencapai tujuan pembelajaran, berarti kita kembali lagi tujuan pembelajarannya Bentuk apa? kemandirian siswa. Untuk Oh iya, membentuk iya, kemandirian betul. siswa. Iya, betul, Seperti Bu. saya bilang tadi, Boleh nanya? kemandirian siswa. Nah, ya Bu, Boleh bertanya Bu? ya silakan Ibu. Jadi soal UP sama nggak sistem nilainya setiap poin A sampai E itu 5, Ada 4, nilainya. 3, 2, 1. Nggak ada yang salah gitu, yang 0. Itu bagaimana ya? Bisa Saya PNS, lupa Bu. kemarin itu untuk PP3K. jawabannya. Iya, Tapi macam di PP3K pun ada Apa sama poin-poinnya, penilaian Bu. macam Iya, ada P3K poin-poinnya. gitu atau poin-poin? Poin. Gimana sistem penilaiannya, Bu? Nggak karena jawab kan 0. sistem langsung penilaian kan dari aplikasi pusat ya, karena kan UP dilaksanakan secara serentak. Coba ya, tapi saya lupa Berarti itu. Sepertinya ada nggak ada poinnya. dijelaskan, Bu. Bisa Bobotnya. ditanyakan, Bu, ke pusat itu, Bu. Ya, boleh. Nanti kita Sabar ini ya, ya, Pak Fuad. penskorannya. Saya lupa penskorannya itu seperti apa, Bapak Ibu. Tapi bisa jadi Mudahan bisa jadi yang menjawab benar ya ada nilainya sepertinya seperti itu. Mungkin skornya 5 untuk menjawab. Kalau yang salah menjawab ya 0 seperti itu. Tapi nanti kita Wah, akan coba cek lagi ya Bapak Ibu. 1 lah, Bu. Karena kan Mana ada mana sistem ada 0, pengurangan Bu. ya. Kalau 1 lah, misalnya Ibu. salah menjawab kurang Nggak ada nilai yang 0, seperti Bu. itu. 1 paling 1, kecil. 2, 3, 4, 5, Bu. Ya, Heeh. atau kan ada tipe yang karena ini kan jawabnya salah yang dan benar, tapi kalau yang ada nilai 1 sampai 5 itu kan tipe soal yang jawaban paling benar yang dapat 5. Nah, Iya. yang 1 itu Kalau yang menurut hampir saya ini cuma mendekati. 1 jawabannya. Tapi kalau kita lihat tipe soalnya ini menjawab yang Benar. benar, bukan yang mencari yang paling benar. Kalau yang tipe 1, 2, 3, 4, 5 itu ya apapun kita Ya, jawab pasti ada dia skor. biasanya Tapi kalau soal tentang dilihat dari kepribadian tipe itu, Bu. soal tidak, Bapak Ibu. Jadi kalau benar ya dapat skor, nggak benar ya 0 seperti itu. Mm-mm. Karena jenis tipe soalnya seperti ini. Kalau yang tipe soalnya ada penskoran 1 sampai 5 itu bisa apa aja kita jawab. Yang paling mendekati, yang paling benar berarti dapat 5. Yang agak Soal lagi, mendekati Bu. 4 seperti itu. Iya. Biasanya tentang kepribadian itu, Bu. Ya, Yang 1, 2, 3, 4, ya 5. bisa nanti atau SJT nanti ya. Tapi Bapak Ibu nanti bisa lihat di pembahasan SJT Bapak Ibu bagaimana nanti contoh soal yang di sana. Tapi kalau soal yang PCK, karena kan 10 soal lagi itu kan SJT. Bisa jadi nanti karena di SJT itu kan pembentukan sikap dan kepribadian ya, sosial dan juga di sana. Bisa jadi sepertinya itu yang ada 1 sampai 5 Bapak Ibu. Kalau Iya. ini
yang paling benar seperti itu. Karena sebenarnya kan soal ini tuh harus dilihat clue-nya yang mana, apa yang dia tanya. Kadang-kadang kita karena baca soal tadi di atas aksesnya itu terbatas, jadi kita fokusnya ke sini. Padahal yang dia tanya untuk mencapai tujuan pembelajaran di atas itu apa yang harus dilakukan? Kita baca ulang lagi. Tujuannya kan membentuk kemandirian Siswa. mandirian siswa. Nah, berarti ini untuk mencapai tujuan ini apa yang harus dilakukan? Nah, kalau ini interaktif yang dapat diakses secara offline. Jadi ini kan berfokus dia pada nggak ke tujuannya kan. Jadi kita lebih melihat apa ini dia akses terbatas. Padahal dia yang ingin dilihat adalah kita bisa memecahkan ini tujuan pembelajaran dia itu apa. Nah, makanya ini sebenarnya ada clue. Kita perhatikan dulu pertanyaannya itu apa, baru kita lihat ke atas apa baru kita lihat teksnya seperti apa. Kadang inilah yang mengecoh sehingga kita menjawabnya A tadi banyak. Tentu saja banyak A karena apa? Karena di sini udah dikatakan terletak apa di desa dengan akses yang teknologi sangat terbatas. Pasti kita milihnya offline lah, nggak mungkin online, ya kan? Jebak ya. Ya, menjebak dia. Padahal yang ditanya tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajarannya untuk membentuk kemandirian siswa. Di sini Ibu, ada nggak memberikan tugas? yang Nah, yang saya pahami Bu dari ini Bu, contoh soal UP ini Bu. mm, Sebenarnya di sini dia pengen mengajarkan yang mana duluan mau dibaca gitu, ya sehingga benar. kamu bisa membaca lebih cepat gitu menyelesaikannya. Gitu, betul. Iya Urutan benar. membaca. Kalau saya nih ya tips ke bapak-bapak ikut apa CPNS atau apa pernah pokoknya apa saja lah untuk CPNS soal-soal seperti ini CPNS P3K mau melanjutkan kuliah lagi dapat beasiswa Baca dulu pertanyaannya. ya tipe-tipe soalnya seperti ini. Jadi kalau saya lebih sering membaca dulu soalnya baru saya baca dulu tag ke atas. Nanti apa Ceritanya yang ya. dia minta di dalam soal itu kan ada clue-nya. Jadi kan udah dia berikan clue untuk mencapai tujuan. Nah, jadi Berarti kita tahu, jawaban dari urutan membacanya dua dulu Bu ya, dua baru satu ya, baru ya, tiga gitu ya. kalau saya seperti itu Bapak Ibu triksnya. Nah, yang Oke saya Bu. lakukan sekarang karena apa? Misalnya kan soal, apalagi yang soal-soal kasus seperti itu panjang bisa sampai 3 paragraf kan kita baca kan. Gitu. Pertanyaan di bawahnya apa dia minta. Jadi langsung nanti di dalam membaca cepat yang di dalam teks itu kan kita bisa langsung cari ke inti yang dia pertanyakan. Karena apa? Seperti ini nih, yang di atas ini kan sebenarnya penambah narasi aja kan terbatas untuk dia ceritakan. Padahal poin yang dia tanya hanya pada tujuan membentuk tujuan pembelajaran kan. Yang bertujuan untuk Intinya membentuk ini intinya padahal yang dia mempersingkat tanya. menjawab waktunya Bu ya. Iya, untuk Singkat meringkas menjawab. waktu Bapak Ibu. Iya Nanti itu. saya yakin UP itu dia kan tadi saya katakan bentuk soalnya itu kan narasi dalam bentuk studi kasus ya. Nah, itu pasti panjang-panjang tuh bisa sampai 2 paragraf. Nah, contoh Waduh, kasus Ya misalnya. Allah, dua paragraf. Habis waktunya Iya, lah jadi kan baca. kita walaupun hanya 60 soal, waktu 2 jam 120 menit, itu nggak terasa, Oh, Bapak berarti Ibu. Kalau 8 sudah, menit ya satu soal ya. ya, Satu soal sekitar 8 menit, 9 menit. ya, berarti berapa kalau dibagi 120 menit, 60 soal, berarti satu soal 2 menit ya? Iya, kurang lebih. Enggak, satu soal Ya. hanya 2 menit. Nah, Uraian berapa Bu? Uraian ya. 2 menit. 30. 2 menit. Jadi bagaimana cara kita memanfaatkan, memaksimalkan waktu Wah, yang 2 ada? menit. Karena nanti kan bentuk Itulah panjang-panjang. makanya Bu, kalau misalnya kalau kita ngerjakan itu kalau udah pasti otomatis tergopoh-gopoh Bu, apalagi sinyal banyak Ya, apa kita benar-benar, Pak. berperan dengan sinyal Iya, ya kan. belum Jadi lagi. tahulah kita nih dah atuk-atuk dah omak-omak payah memikirkan semuanya itu. Iya, itulah sebenarnya Kita Bapak Ibu, semua selain kita Tak menyiapkan semua ini. mental kita secara menjawab untuk ujian itu soal kan itu udah pasti Bapak Ibu menyiapkan perangkat, kemudian juga kestabilan internet itu yang sangat harus dijaga Bapak Ibu. Nah, kira-kira kalau tinggal nih Bapak Ibu misalnya jauh dari kota atau yang memang agak susah, nggak stabil jaringan internetnya, berarti untuk UP itu ya cari di mana tempat yang stabil jaringan. Bahkan di Bapak Ibu ada yang hotel. menginap di penginapan lah untuk semalam seperti itu untuk supaya bisa mengikuti UP ini dengan lancar Bapak Ibu. Karena kan dikhawatirkan juga nanti pas lagi jawab soal tiba-tiba
keluar kan dari itu tiba-tiba mati perangkatnya atau internetnya juga Betul. mati seperti itu. Nginap di Grand Ina tuh lagi ada promo. Nah, ya, di mana cari promo Bapak Ibu? Nah, Medan, itu Medan. bagian dari perjuangan kita Bapak Ibu. Cuma untuk sebentar lah, untuk mencapai apa tadi supaya sampai lulus lah, ya Bapak Ibu. Karena jaringan yang tidak stabil ini juga sebenarnya mempengaruhi psikologis Bapak Ibu untuk menjawab soal. Nah, Belum apa-apa kami udah stres gitu kan Bu, kira mau masuki yang UKIN apalagi UP kayak gini udah agak botak sedikit dah tengah-tengah kepala nih dah. Kota ya Pak. ya Bapak Ibu di mana lah kalau memang Iya, memungkinkan di- sekolahnya bisa, karena kan nanti kalau UP kan pengawasnya sudah beda ya, langsung dari pusat nasional, tidak lagi LPTK, kami tidak lagi dari pihak LPTK. Jadi kan pengawasnya langsung dari sana. Dimanapun bisa, tapi pastikan jaringan internetnya itu stabil dan bagus, Bapak Ibu. Satu lagi perangkat ya. Nanti setelah Bapak Ibu didaftarkan UKM PPG ini, nanti baru cetak kartu. Dalam nanti beberapa hari ke depan di cetak kartu itu akan ada grup masing-masing untuk masuk untuk ujian UP, Bapak Ibu. Nah, begitu. Jadi, Bapak Ibu kira-kira seperti inilah gambaran, ini baru satu soal, gambaran contoh Ibu, soalnya. kalau dua Jadi kita harus melihat, kalau saya ya, kalau Bapak Ibu tanya, kalau saya lebih sering baca soalnya dulu, baru baca apa pertanyaannya. Nih dari sini dulu, baru ke atas. Karena apa? Kalau kita baca dulu teks di sini, menghabiskan waktu. Nanti kita baca soal. Pertanyaannya apa? Sudah baca pertanyaan, balik lagi kita ke teks ini ke atas. Berapa kali coba kita bolak-balik? Nah, Bu, tes lagi, Bu. Lagi biar kami lebih paham. oke ya, kita lihat lagi. Wow. Mana nih penghapus? Nanti ini contoh bukan soal pi, tapi nanti saya kasih soal pi. Ini ada lagi soal. Nah, ini diberikan studi kasus juga. Bukan yang dikatakan apa. Oke, ini ada diberikan studi kasus. Nah, ini yang saya katakan tadi berbentuk paragraf, Bapak Ibu. lumayan. Panjangnya. Nah, ini contohnya yang ada studi kasus. Nanti setelah ini saya kasih contoh soal yang pi ya, yang masuk ke pi. Masya Nah, Allah, coba bagus. dibaca-baca dulu Bapak Ibu. Panjangnya. Tingkat kesadaran Atau kita. mau lihat pertanyaannya dulu ya. Iya, betul, Kita baca betul. pertanyaan dulu. Tentukan indikator yang paling sesuai untuk digunakan guru kelas 4 tersebut. Oke, berarti di sini apa yang harus Indikator, dilihat? Bu. Indikator Indikator. kan? Mana clue-nya di Iya. sini? Indikator. Indikator satu, Indikator. jangan lupa ini satu lagi selain indikator untuk kelas 4 ya. Ini. Nah, ini. Ini dia kelas 4, yang ini indikator. Oke. Sekarang, nah, udah tentukan Lanjut. indikator yang paling sesuai digunakan guru di kelas 4. Kita lihat, nah ini dia. Baru Bapak Ibu baca. Ya Allah. Ya Allah. Nah, ini soalnya Bapak Ibu. Nah, ini karena tadi contohnya studi kasus. Nah, menjaga lingkungan Baca sekolah apa yang nih, Bu? bersih. Baca kitab kuning ini, Bu. Kalau baca kitab kuning ya gundul-gundul, Pak. Gundul-gundul dia, ada garisnya ya kan? Karena kitabnya kuning maksudnya. Yang berpisah banyak sisa yang bisa. Kabur mata langsung. Udah berkembang dah mata kami nih dah nih Bu. Ini baru masuk soal kedua, Pak. Belum 50, 60 soalnya. Tak boleh dipose waktunya, Bu. Berdampak lebih jauh bacaan itu. Tapi ini sama seperti Kayak ujian PNS, juga sama panjangnya. Kalau PNS lain ya, Bu. Kalau dilihat dari soal studi kasus Bu, jawabannya itu yang A pasti Bu. Mana ini jawaban A? Sudah dibaca? Mana? Sudah dibaca? Ya, Bu, apa Bu? Tengok jawabannya dulu, Bu. Oh, jawaban. Nah, Tengok ini. jawaban dulu. A. Mengembangkan rencana aksi meningkatkan kesadaran dan partisipasi siswa dalam menjaga lingkungan.
B. Siswa mampu memahami definisi kebersihan lingkungan. C. Menghitung jumlah tempat sampah di Pulang kerja. sekolah. D. Membuat daftar kebersihan yang harus dilakukan setiap hari. E. Siswa mampu memahami hal yang boleh dan tidak boleh dalam menjaga lingkungan sekitar. Nggak bisa memahami kok sempat. Tingkatkan kesadaran. Daftar kebersihan. Sadar. Oke, Baca boleh dari mana, Bu? dilanjut Baca indikator nih, Bu. yang ke atas. Studi kasus menjaga lingkungan sekolah yang bersih, sehat, dan asri. MI Depok Jaya 1 memiliki lingkungan yang bersih, yang bersih, sehat, dan asri. Madrasah ini memiliki program kebersihan yang melibatkan seluruh siswa, guru, dan staf, sehingga kebersihan dan kesehatan lingkungan sekolah selalu terjaga dengan baik. Namun, akhir-akhir ini beberapa masalah mulai muncul. Beberapa siswa kurang peduli terhadap kebersihan lingkungan madrasah, seperti buang sampah sembarangan, tidak menjaga fasilitas umum dengan baik. Meskipun sudah tersedia tempat sampah yang terpisah, banyak siswa yang tidak sebentar. Bentar ya. Ya. Rencana aksi. Guru kelas 4 yang sedang mengajar pembelajaran tema lingkungan bersih merasa perlu sebuah langkah agar tidak berdampak lebih jauh pada kesehatan siswa. Guru merencanakan untuk melibatkan siswa secara langsung dalam upaya perbaikan. Sebagai calon guru profesional yang diharapkan dapat mengatasi masalah seperti ini di masa depan, Anda diminta untuk melakukan analisis mendalam terhadap studi kasus ini dengan pendekatan interdisipliner. Tentukan beberapa indikator pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran siswa terhadap pentingnya kebersihan dan kesehatan lingkungan, mengasah kemampuan berpikir kritis dalam menyelesaikan masalah kebersihan lingkungan sekolah. 3. Mendorong siswa untuk mengembangkan solusi kreatif yang berkelanjutan dalam menjaga lingkungan sekolah tetap bersih, sehat, dan asri. Jawabannya? Oke, disuruh tentukan indikator yang sesuai untuk Jawabannya. kelas 4. Guru kelas 4. Nah, ini kan ada ini clue-nya tadi, tentukan indikator yang paling sesuai untuk untuk digunakan untuk guru kelas 4 tersebut. Nah, apa jawabannya kira-kira Bapak Ibu? Tadi ada yang menjawab E. Siapa yang menjawab E? E yang betul. D. Bu, Memahami hal dan tidak boleh. Memahami hal Ada yang selain yang E? boleh dan menjaga A. sekitar. Oke, ada yang A. B, Bu. Rasa B, Bu. B. Siswa mampu memahami definisi kebersihan lingkungan. Tidak ada aksinya kalau B. Dia ada aksinya. E, Ibu. A, Bu. D. Bu. Kalau Mampu nggak A, memahami. E nih, Bu. Kalau nggak A, E. A dan E. Saya E, Bu. Iya. D. E. Kita tanya yang A. Kenapa memilih A? Di situ Mengembang rencana aksi. siswanya Ada kurang, aksi juga adanya. Aksi untuk kesadaran. Nah, Iya. D. karena Kurang di situ sadar. prakteknya langsung. Karena mereka menjaga kebersihan. Banyak yang kurang Aksi peduli kesadaran tentang dan kebersihan, kebersihan sehingga lingkungan. harus ada kesadaran yang ditingkatkan. Oke, yang A. Yang B, tadi ada siswa mampu memahami definisi. Apakah perlu siswa memahami definisinya aja? Tahu. Definisinya Perlu, aja Bu. tahu, tapi Kalau definisi itu secara kelas 1, ini, Bu. Kelas Kalau 1. D, Bu. Kalau definisi kelas 1 dia, Bu, gurunya. iya, kelas 1. D. E. D.
Yang jawab E kenapa? Nah, coba yang E. Karena selain memahami, siswa itu harus tahu mana yang boleh Boleh dan tidak boleh. dilakukan dan mana yang harus tidak Mm-mm. dilakukan. Seperti buang Hukum sampah memahami gitu sembarangan. deh, Bu. Mana yang boleh dibuang, mana yang enggak gitu, Bu ya. Iya. Nanti Jadi jangan asal buang sampah dia, Pak. Sedia Dan akal. dihabisin dulu baru dibuang. Iya, jadi ini jawabannya E ya, Bapak Ibu. Iya, betul. Ya, jawabannya E. Di sini ada yang D, membuat daftar kebersihan yang harus dilakukan setiap hari. Itu kelas 2 itu, Bu. Ya, karena tadi kan kelas 4 ya, satu. Kemudian indikatornya juga dilihat. Jadi ini jawabannya adalah E, Bapak Ibu ya. Belum ada yang benar Mana nih. yang boleh, mana yang tidak Tidak boleh. dalam menjaga Kebersihan. Nggak boleh. lingkungan. Oke, ini soalnya nggak berkaitan dengan PAI ya Bapak Ibu, tapi saya coba Sebenarnya di tampilkan dalam soal Ini yang soal soal yang PAI ya, sebentar ya. Sampai lah, Bu, biar guru-guru sini lebih menjiwai dia, Bu. Ini kita kasih, tadi saya kasih contoh bentuk soalnya saja dulu. Ini kita bentuk ke PAI. Bapak Ibu terlihat soalnya? belum. Belum, Bu. Bu, belum. Belum ya, sebentar ya. Belum. Belum, Bu. Di mana, Bu, soalnya, Bu? Kabar, Pak. Bacanya aja udah pening nih banyak kali. Bentar ya, Bapak Ibu. Cerita. Mak, Wih, kita sedang merancang pembelajaran. ih. Katanya gitu. Oke, ini contoh soal pertama Bapak Ibu. Nah, ini dia. Tujuan Silahkan Bapak pembelajaran. Ibu baca kira-kira apa. Nah, tadi kan saya ada perlihatkan kisi-kisi Bapak Ibu. Tadi kan kontennya tentang pembentukan akhlakul karimah ya. Di sini Tujuan pembelajaran. bercerita tentang pentingnya kejujuran. Nah, itu Ya, isi kontennya. Silahkan Bapak Ibu lihat-lihat, membaca. Nilai kejujuran. Jadi, ingin kita didik dengan konsep. Sedang merancang pembelajaran. Tadi Dek menunjukkan juga. Satu salah. A salah ya. Nilai kejujuran adalah Membedakan antara program dan Keyakinan yang kata. lebih penting kejujuran. Konsekuensi dari tindakan. Bu. Kayaknya Oke, sudah ada yang menjawab E. Ya, kita D, kunci yang Bu. E. Silahkan yang lain baca dulu apa yang di Loh, ada kata-kata evaluasi. Lah itu ya. Konteks. Iya, ini. Ada evaluasi. Oh, berarti Bapak Ibu udah pintar cari clue-nya di mana di pertanyaannya. Lanjut, Bu. Soal 2, Bu. Hah? Ada selain E jawabannya? Lanjut. Oh, ada yang B. Boleh, nggak apa-apa. Coba alasan Ibu yang B. Nanti kita tanya lagi kenapa menjawab B, kenapa menjadi E. Nah, kan tadi kan kata kuncinya saya harus saya sampaikan pahami dulu pertanyaannya kan? Oh, Ya, di pertanyaannya itu kan ada kata kuncinya, yang mana yang mengarah, kemudian dilihat menjadi clue dia untuk di dalam jawaban. kemampuan evaluasi ya. Ini contoh. Jujur dan tidak jujur. Oke, ada yang B tadi. Selain B ada B dan E yang sudah menjawab. Selain B dan E ada? Saya C, Bu. Oke, ada yang C. Peserta didik Apa alasannya, menunjukkan Bu? sikap menghargai pentingnya kejujuran dalam interaksi sosial di kelas. Oke, selain itu ada yang A, mungkin A dan D ini belum ada. D. Peserta didik mampu menganalisis dilema moral yang melibatkan kejujuran dan memberikan argumen berdasarkan nilai-nilai Islam.
Nah, yang jawab B, apa alasannya? Didik bisa jujur. Yang B jawabannya berhubungan dengan Yang B apa jawabannya sampah yang tadi, B? Bu. Mampu membedakan. Oke, ini jawabannya E ya Bapak Ibu. Coba lihat pertanyaannya. Kan tadi saya bilang pertama lihat dulu pertanyaannya kan. Jangan kita lihat, ini kan cerita konten saja di atas tuh narasi apa narasinya saja itu dia sajikan supaya panjang Bapak Ibu dan mengecoh kita juga. Tapi di sini disebut rumusan tujuan pembelajaran ranah sikap yang paling tepat dan mengintegrasikan pemahaman konsep dengan kemampuan evaluasi serta internalisasi nilai kejujuran. Berarti di sini mana? Pemahaman, Pemahaman ada konsep dengan pemahaman, kemampuan mampu evaluasi menggabungkan pemahaman, ada Evaluasi, evaluasi, dan juga ada internalisasi nilai internalisasi. kejujuran. Yang mana yang mengandung tiga aspek ini coba di dalam pertanyaan E. ini, dalam jawaban. Ya, E. Nah, peserta didik jadi memiliki memiliki keyakinan. keyakinan. Nah, Nah, memiliki keyakinan ini kan paham bentuk dia. apa? Sikap tadi kan? Iya. Memahami Pemahaman sikap, konsep, memahami konsep dia di sini yang kuat terhadap, nah ini evaluasi. nilai-nilai kejujuran. Nah, ini dia nilai kejujuran. Ini yang pemahaman konsep tadi. Kemudian dan mampu mengevaluasi konsekuensi dari tindakan jujur. Dan tidak. Internalisasi. Ya, ini dia kemampuan evaluasi, kemudian tindakan jujur dan tidak jujur dalam berbagai situasi ini menunjukkan apa tadi internalisasi dari Pemahaman. nilai kejujuran tadi itu. Jadi harus ada tiga aspek ini terintegralisasi. Nah, di sini sebenarnya udah ada juga kemampuan evaluasinya ini juga. Kalau di sini peserta didik dapat menyebutkan definisi kejujuran dalam manfaat. Enggak. Kalau kita lihat ini nggak masuk ke Ya, nggak masuk evaluasi soal. dan tidak ada pemahaman ada di sini. Kan ini hanya secara kognitifnya aja pengetahuan. Dia nggak ada kemampuan untuk mengevaluasi serta menginternalisasikan Betul. sikap nilai jujur tadi. Nah, kalau ini kan masih C1 juga kan, evaluasi itu C berapa? C, eh? 4. Kalau B dia pemahaman Ya, konsepnya. kalau ini pemahaman konsep saja, peserta didik mampu membedakan antara cuma memahami aja, Bapak Ibu, pemahaman konsep saja, tapi tidak mampu melakukan kemampuan evaluasi untuk menginternalisasi. Peserta didik mampu menganalisis, cuma menganalisis saja kan, Bapak Ibu. Nah, ini. Berarti yang memadukan ketiga-tiganya bisa diinternalisasi dalam nilai keduanya ya, di dalam antara pemahaman konsep dan juga kemampuan mengevaluasi konsekuensinya. Macet-macet. Nah, yang E. Ya, Bapak Ibu, E. Makanya ini dilihat apa yang dia tanyakan, di mana clue-nya. Nah, ini yang membantu kita. Tapi tadi banyak yang cepat jawab E. Berarti Bapak Ibu tadi waktu dikasih soal pertama di sana masih bingung-bingung, ini sudah mengarah ya Bapak Ibu. Oke, kita lanjut Boleh bertanya, Bu? soal kedua. Bu, boleh bertanya, Bu? Boleh bertanya, Bu? Oh iya, silakan. Ini kan pastinya soal kita kan panjang-panjang, Bu. Iya. Kalau dia sistem skip bisa, Bu? Di apa mana Pak? Di aplikasi. Skip dia pas UP itu ujian. Nomor 1 contoh. Ih, kok panjang kali. Belum Oh, maksudnya paham. mau dilakukan mau dikerjakan nomor 2 dulu gitu. Nah, boleh. Nah, itu saya yang kurang tahu ya, Bapak Ibu, gimana tampilan untuk ujian UP itu. Kalau misalnya memang ada butir, biasanya kan seperti ini. Kalau misalnya, tapi saya rasa bisa Bapak Ibu, karena kan Bisa ya. biasanya nanti kan butir soal itu kan ditampilkan dari nomor 1 sampai 50. Itu yang bulat-bulat nomor 1. Yang sudah diselesaikan biasanya berwarna hijau, yang belum diselesaikan Oh. biasanya berwarna merah kan. Berarti macam CAT, Bu ya, Iya, sama, Bu. seperti CAT itu. Jadi kita misalnya nggak mau mengerjakan dulu, berarti kan masih merah. Tapi saya rasa modelnya seperti itu karena pakai apa tuh ya, exam browser itu ya, exam browser itu aplikasi Nah, memang itu. untuk ikut tes. Kalau Bapak Ibu kemarin ada ikut yang Kemenak ini, yang di Kemenak ya,
yang guru di Kemenak, misalnya P3K. Bapak Ibu CPNS dan bukan CPNS dan P3K itu eh, untuk tes moderasi beragama. Ada Bapak Ibu mungkin yang baru lulus P3K atau CPNS yang sekarang SKB-nya itu moderasi beragama. Pernah nggak? Ada atau Nah, itu dipakai exam browser sama yang digunakan untuk ujian UP ini, Bapak Ibu. Jadi soalnya bisa kita skip, bisa kita kerjakan dulu mana butir-butir yang mudah, misalnya kita lewatkan. Jadi nanti ada keterangan yang hijau itu sudah kita kerjakan, yang merah-merah belum kita kerjakan. Ya, Oke ini Bu, terima perkiraan saya kasih. ya, Pak, karena menggunakan aplikasi yang sama. Jadi Iya. saya ingat itu di tes SKB itu baik P3K maupun CPNS untuk moderasi beragama Kemenak itu pakai exam browser. Exam browser ini yang akan Bapak Ibu gunakan nanti aplikasi yang harus diinstal untuk mengikuti ujian UP Bapak Ibu. Jadi modelnya seperti itu, bisa kita skip, bisa kita kerjakan mana yang mau kita kerjakan dulu. Nanti Bisa kan bisa dirubah lagi biasanya jawaban ada gitu ya. hitungan ada hitungan waktunya juga. Itu kan tampilan pada umumnya seperti itu. Saya yakin pasti bisa Bapak Ibu. Nanti tinggal dikomunikasikan saja dengan pengawas ya Bapak Ibu kelas masing-masing. Nanti di sana silakan Bapak Ibu bertanya sebanyak-banyaknya lah untuk persiapan UP ini. Secara teknis Bapak Ibu mungkin antara minggu depan lah bisa jadi ini karena sudah didaftarkan hari ini kan terakhir untuk upload modul dan yang sudah upload modul tugas itu sudah didaftarkan ke UKM PPG. Sepertinya bisa ya Pak ya, tapi nanti untuk memastikan bisa ditanya di kelas masing-masing untuk kelas ujian UP-nya. Oke, Baik Bu, ini terima kasih. soal nomor 2 Bapak Ibu. Nah, ini kan agak panjang juga sedikit ya dia ini. Oke, Dewi seorang wanita berusia 25 tahun. Nah, ini tentang apa? Tentang pernikahan ya. Ini berarti materinya berhubungan Perbedaan dengan adat. modul profesional ada nggak tentang pernikahan? Ada, Bu. Ada Ada. kan? Nah, berarti kan kasus-kasusnya disajikan berhubungan dengan kontennya itu tentang modul profesional. D, Bu, D. Jawabannya Bu. Jawabannya D, Bu. D, D, D. Bu. D. Jawabannya Ini harus Kenapa pendek Ibu jawab jawabnya ya. D? Paling panjang. D. Saya kira pakai sesi D, itu karena kan situ ada Karena kan yang diminta menganalisis itu dan mengevaluasi. Ingat ya menganalisis. Bapak Ibu baca pertanyaannya. Kata kuncinya yang mana? Saya pikir karena panjang dipilih. Rumus pertanyaannya. belum tentu yang panjang juga itu jawaban. Kadang-kadang yang pendek juga itu jawaban Bapak Ibu. Kadang-kadang mengecoh kita juga untuk Iya. mengecoh kita untuk menjawab. Jangan cepat-cepat Karena Bu ya. pengetahuan. Atau hitung ada kancing baju Bapak Ibu yang mana A, B, C, D. Udah mau habis waktu. Ini terakhir itu. Oke, di sini kita lihat rumusan tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang paling tepat untuk mendorong siswa menganalisis secara Analisis mendalam dan dan mengevaluasi. mengevaluasi berbagai Ini perspektif. Bu, jawabannya D. D. Nah, clue-nya mana di sini? Nah, kemampuan Itu siswa dapat supaya menganalisis. ya menganalisis ini. Evaluasi. Menganalisis, Evaluasi, mendalam, evaluasi. kemudian apa dilihat? Berbagai perspektif. Perspektif. Ya, berbagai perspektif. Kita lihat siswa dapat menyebutkan, nggak masuk Paling panjang, kan Bu. ke ranah analisis. Oke. Sudah dapat menjelaskan. Siswa dapat menjelaskan, nggak masuk. Ini C2. Siswa dapat mengidentifikasi. Ini juga C2. C2. Siswa dapat menyimpulkan pentingnya komunikasi, ini juga C2. Dia harus semua perspektif. Ini kebetulan jawabannya panjang, Bapak Ibu. Tapi nanti ada yang dapat jawabannya panjang, bukan itu jawabannya ya. Siswa Ada di dapat sini. menganalisis implikasi perbedaan agama, adat, dan pandangan hidup terhadap keharmonisan serta mengevaluasi berbagai pendekatan. Karena tadi harus menggabungkan, menganalisis, mengevaluasi serta berbagai perspektif. Jadi ini yang termasuk. Oke, tadi ada yang jawab selain D, E ya. Jadi Nggak ada. clue-nya Bapak Ibu ya. Clue itu kata kuncinya di pertanyaan. Berarti menganalisis, mengevaluasi. Cari di sini mana. Kalau menyimpulkan itu tadi masuk di C2 kalau nggak salah saya memahami. Ini dia.
Nah, bagaimana Bu kita tahu soal nomor 2 itu dia mintanya C5, C4. Nah, itu ada di dalam kisi-kisi UP yang akan nanti dibagikan ya Bapak Ibu. Nah, dari situ nanti oh soal butir 3 C5, C6 yang diminta. Nah, tadi yang saya perlihatkan ke Bapak Ibu itu tadi. Oke, Belum ada, ini Bu. jawabannya E. Belum ada di share di grup, Bu, Ya, nanti visi-misi saya tadi, share Bu. ke Bapak Ibu setelah Oke, ini oke. sekalian dengan absensi nanti Bapak Ibu bisa buka-buka. Siap, siap. Lanjut soal Sudah nomor ya, kita 49. lanjut. Masih semangat Bapak Ibu? Saya Soal lihat nomor dulu jamnya 49, ya. Bu. Jam setengah, Bu. Oh, masih ada 20 menit lagi. Oh, Nah, masih ada ini bisa kita sebelum ketemu. hampir setengah jam baru berapa soal kita jawab? Tiga soal. Baru dua. Baru 3, Bu. 3 soal. Baru 3 soal. Oke, ini dia. Sekarang ini. Nah, ini kata tujuan belajar. Nomor 4. Sekali bahwa ini yang paling tepat dievaluasi untuk mengukur. Juga sama memberikan. Bentar ya, saya Sambil makan ya, Bu. Paling tepat Mengukur evaluasi untuk Nah, ini mengukur. clue-nya udah ini apa? Clue-nya udah dihitamkan lagi nih ya. Manakah rumusan indikator tujuan Evaluasi pembelajaran? untuk Ranah sikap di bawah ini yang paling tepat dievaluasi untuk bagaimana mengukur penilaian keberhasilan guru dalam menumbuhkan sikap penerimaan terhadap contoh tradisi terkait konsep takdir sekaligus mendorong pemahaman yang bijaksana tentang peran usaha. A, jawabannya. Pendidikan mampu mengevaluasi. evaluasi. Mengevaluasi. Jawabannya A, secara Bu. kritis. Evaluasi. Iya, Sesuai jawabannya peserta A. didik mampu mengevaluasi. Baikkan. Oke, kalau ini nggak bisa jawab juga, Bapak Ibu udah dikasih clue nih, udah dihitamkan lagi. Ada yang selain A? Ada yang selain A jawabannya? Ada, ini clue-nya. Maka Bapak Ibu harus cari dalam pertanyaan ini clue-nya dulu, kata kunci yang dimaksud yang ingin dia tanyakan itu yang mana. Baru cari jawabannya. Tapi kalau Bapak Ibu tidak paham itu yang saya bilang tadi ranah kognitif dan taksonomi belum itu ya bisa jadi juga salah jawab. Artinya bisa diingat-ingat lah itu. Jadi tidak akan jauh seperti itu. Hanya saja nanti tingkat soalnya itu dimulai dari C3 sampai C6. Ada yang selain A? Bang, ini depan ada yang nelpon. Ada? Nggak ada kayaknya ya. Kalau makin ke sini kayaknya makin benar Aku jawabannya. Nggak ada ya selain A nggak ada ya? Nggak ada, Bu. Oke, Nggak ada. kayaknya semakin ke sini jawabannya, makin Bu. banyak benarnya yang jawab ini. Kalau tadi di awal-awal soalnya Belum paham, Bu. ya ini udah tambah ngecas lah ya. Ini karena rame-rame, Bu. Gila, Kalau Bu. nanti Udah makin sendiri paham. pucat juga dia, Bu. Iya, makin mau selesai makin panas, jadi makin otaknya semakin bekerja Bapak Ibu. Kalau rame-rame kita disuruh jawab pasti benar ya. Kalau sendiri-sendiri Salah. salah. Sendiri pucat dia, Bu. Pucat. Bingung kalau sendiri. Oke. Kita lanjut soal berikutnya. Kita lihat dulu pertanyaannya apa. Nah, ini juga panjang Bapak Ibu. Pahami Karena kriteria kan hadis sahih. permintaan soalnya itu disajikan dalam narasi kasus. Jadi pertanyaannya adalah tindakan Anda yang paling tepat adalah sebagai seorang guru pendidikan agama Islam yang Tujuan bertujuan siswa agar siswa memahami memahami, mendalami kriteria hadis kriteria sahih. hadis sahih dan memiliki semangat gotong royong dalam menyelesaikan tugas Royong. kompleks. Tindakan Anda yang paling tepat adalah Memahami hadis sahih dan semangat gotong royong. Mana, Bu, jawabannya, Bu? Oke, jawab udah ya. Pilihan yang belum ada. Oh, ini dia. Semangat kali ya. Nomor. Ecek-eceknya, Bu. Kelompok untuk membuat bagan. Kalau membagi fokus analisis, memahami, mendorong, cari artikel, logas, kesimpulan. Nah, silahkan dilihat-lihat.
Apa untuk bagan sisi Soalnya Bu, tadi Bu. Kayaknya soalnya lagi, Bu. Kayaknya B Bu, jawabannya B. Benar. ya lah cepat-cepat Bu, kasihan orang itu Bu. Ya, dibaca dulu. Soalnya menyarankan kan. Penugasan anggota tugas simpulan. Soalnya Bu. Jawabannya jangan. Jawabannya Bu. Bu, jawabannya. Yang jawabannya Bu. Bandingan redaksi matan. Apa jawaban? Sudah, ini sudah. Mengarahkan kelompok untuk membuat C. bahan Mendorong Pancasila secara kelompok. bersama-sama agar terlihat jelas keterkaitan antar perawi dan memudahkan analisis. Menyarankan agar kelompok membagi fokus analisis, di mana sebagian anggota mendalami kualitas perawi pada setiap alur sanad dan sebagian lainnya membandingkan redaksi matan secara seksama lalu mendiskusikan hasilnya. B Bu, B. D. Mendorong kelompok untuk bersama-sama mengidentifikasi kelompok. titik-titik persamaan dan perbedaan informasi dan analisis sanad dan matan pada setiap jalur periwayatan serta memfasilitasi mereka adalah merumuskan kriteria sahih berdasarkan temuan kelompok. D. Meminta kelompok untuk mencari artikel atau penelitian ulama. D. Menugaskan setiap kelompok menuliskan kesimpulan. Mendorong kelompok. Sama itu apa ya, penugasan ya? C coba. Kita baca pertanyaannya ya. Sebagai guru, seorang guru pendidikan agama Islam yang bertujuan agar siswa memahami mendalam. Nah, Tujuan kata siswa kuncinya memahami. apa? Tujuannya kita sebagai guru itu ini. Mendorong, satu, mendorong supaya memiliki sifat gotong royong, satu. Nah, memahami satu. Nah, yang tercermin mana yang ada memahaminya dan ada semangat gotong royong. Tindakan apa yang tepat yang supaya siswa ini tujuan kita ini bertujuan ini tercapai. Jadi tindakan apa yang harus kita lakukan? Bekerja sama yang C Bu. Kalau dia memahami Bu, dia udah bisa mengidentifikasi dia. Maka jawabannya C. Jawabannya tadi mana, Bu? Nah, ini dia. Mana tadi yang ada? Dorong kelompok. Mendorong kelompok untuk secara kalau Ya, ini ada C nggak jawabannya. mengarahkan kelompok untuk membuat bahan C, silsilah Bu. sanad secara agar terlihat jelas keterkaitan antar perawi dan memudahkan analisis. Ini mengarahkan kan? Mengarahkan Bu. Menyarankan kelompok berbagi fokus. Nah, kalau ini C, mendorong kelompok untuk secara untuk secara Bersama-sama sama dengan mana yang ada mencerminkan sifat gotong royong tadi? bersama-sama. Bersama-sama. Ya, pemahaman Iya, konsepnya. C. Mengidentifikasi. Ya, Jawabannya. mengidentifikasi titik-titik Identifikasi itu persamaan sama. dan perbedaan Pahaman. informasi dari analisis sanad sanad matan, dan serta memfasilitasi mereka dalam merumuskan ini. kriteria sahih. Kenapa tadi di sini bertujuan agar siswa mendalam, memahaminya secara mendalam. Nah, dan juga Biar bisa ada mengidentifikasi. ya. Mana tadi yang memahami secara mendalam ya ini dia mengidentifikasi Bapak Ibu. Identifikasi dia Ya, mampu kalau hanya mengidentifikasi. menyebutkan, misalnya apa? Menyarankan ya cuma menyarankan saja Bapak Ibu. Mengarahkan. Membacakan, Tapi kalau menyarankan, mendorong berarti apa? Menyuruh. Ya, untuk dikerjakan ya Bapak Ibu. Kemudian pemahaman secara mendalamnya di mana? Mengidentifikasi ini pemahaman mendalam. Nah, secara bersama-sama menunjukkan sifat gotong royong. Ya. Serta memfasilitasi mereka dalam merumuskan kriteria berdasarkan ini. Kalau ini meminta kelompok mencari artikel tentang hadis tersebut sebagai pembanding, cuma diminta untuk mencari artikel, lalu artikel itu diapakan? Dia menugaskan setiap kelompok untuk menulis kesimpulan. Mereka hanya menulis kesimpulan, apakah dapat pemahaman mendalamnya? Nggak dapat kan?
Maka jawabannya apa? D. C. Ada yang D tadi? Jawabannya C. Ya. Jawabannya C. Bu. Ya, ini tadi kan Cantik. saya bilang tadi, pemahaman agar siswa memahami kriteria hadis sahih. Nah, memahami mendalam, clue-nya Bapak Ibu. Dan juga memiliki semangat gotong royong untuk menyelesaikan tugas yang kompleks tadi itu yang banyak itu. Berarti pasti harus mendalam. Jadi yang ada semua kriteria ini di mana? Di jawaban di C. Kalau di D cuma meminta kelompok mencari artikel. Ya sudah, ketika mereka cari artikel nggak diapa-apain lagi, cuma mencari. Yang D cuma menugaskan untuk menulis kesimpulan, Kan bengkak-bengkak jari, Bu. Ya, oke, berarti jawabannya adalah C, Bapak Ibu ya. Tapi udah banyak, makin ke sini nih makin banyak yang benar ini. Oke, kita lihat pertanyaan berikutnya. Nah, ini dia. Ini tentang kontennya ayat muhkamat dan ayat Yang paling mutasyabihat. sesuai. Udah ada boldnya. Ya, udah saya boldkan lagi. Lupa saya hilangkan boldnya. Nah, oke, clue-nya lihat saja Bapak Ibu. Di bawah ini adalah beberapa rumusan indikator tujuan pembelajaran ranah pengetahuan yang diajukan oleh tim guru. Sebagai koordinator, rumusan indikator manakah yang paling sesuai dan efektif dalam mendorong kemampuan berpikir dinamis dan inovatif peserta didik terkait materi ayat muhkamat mutasyabihat. Mana clue-nya? Satu yang paling sesuai, tapi apalagi clue-nya yang harus dilihat di Mendorong berpikir. Mendorong kemampuan Iyalah, berpikir mendorong dinamis. berpikir dinamis dan inovatif. Nah, berarti Bapak Ibu udah pintar nih nyari clue-nya nih. Ini Allah, amin. Ya, ini dia ini. Inovatif, berpikir dinamis dan kritis. Oke, sudah dibaca soalnya? Sudah. Jawabannya, Bu. Oke, jawabannya kita lihat. Nah, kira-kira yang mana? Ya Allah, panjang. Ini dia. Mana jawabannya? A, B, C, D? Memasukkan indikator sudah dengan menjelaskan pengertian ayat mutasyabihat. Ingat ya, tadi clue-nya mampu berpikir kritis. Kalau untuk berpikir kritis nggak mungkin cuma memberikan contoh, Bapak Ibu. Suruh-suruh contoh saja. Nggak mungkin. Jadi dia kalau kita menyuruh siswa kita untuk berpikir kritis dan inovatif, otomatis kita akan apa instruksi yang kita berikan kepada mereka itu pasti menganalisis, Bapak Ibu. Nggak mungkin menyebutkan. Kalau menyebutkan nggak perlu berpikir kritis, Bapak Ibu. Nah, saya kasih clue lagi, saya perjelas lagi clue-nya. Kalau disuruh untuk berpikir kritis dan inovatif, itu pertanyaannya bukan sebutkan seperti tadi, sebutkan perbedaan ayat mutasyabihat dan ini. Nah, itu secara menghafal saja mereka bisa, oh ayat mutasyabihat adalah ayat apa seperti itu. Nah, mana ABC guru merumuskan indikator peserta didik mampu menimbulkan implikasi pemahaman. Tapi yang yang mana? A, B, C, D, E? Bu, D. Klasifikasi. Mengklasifikasikan sejumlah ayat. D. Ada yang C, ada yang D. Tapi C kok panjang kali, Bu. Ya, kan tadi disuruh, makanya di situ clue-nya adalah berpikir kritis dan inovatif, Pak. Kira-kira kalau Bapak jadi guru, kita menyuruh, kalau sedang dalam kelas Bapak, ini posisi Bapak mengharapkan siswanya kritis dan inovatif, apa kira-kira rumusan yang akan Bapak buat? Nah, coba lebih kemana? Masalah panjang pendeknya itu kan nggak menentukan itu jawaban benar atau salah. Biasanya panjang banyak isinya, Bu. D lah.
C. C lah, Bu. C, C. Oke, kenapa D, Pak? D. Kayak Bapak Bu, ragu C, nih Bu. antara C dan D saya lihat. C, Bu, Saya jawabannya. Jadi Bu, ada C. kata ada kata inovasi berarti di era Kambing. digital, Bu. C, Bu, C. Bu, C. C, oke yang jawab C kenapa? Itu ada peserta tadi mampu mengevaluasi Panjang, Bu. pendekatan. Oke, Analisis ada selain C validitas, dan D? berpikir kritis. Ada selain C dan D nggak ada ya sepertinya ya. Jawabannya memang C ya Bapak. C ya Bapak Ibu. D ini bisa Ya. dilihat mengklasifikasikan itu masuk kemana. Kalau nggak salah saya mengklasifikasikan itu masuk ke C2 ya. Nah, Kedua, C2. Nah, karena di sana kan clue-nya tadi, kita di sini clue-nya itu C5, dapat C6. berpikir kritis dan Inovatif. ya inovatif kan nggak mungkin kemampuan berpikir Dinamis. dinamis dan inovatif ini. Nah, dinamis Berarti- ini artinya kan tidak efektif mendorong. Kemudian berpikir dinamis ini artinya dinamis ini kan tidak kaku ya, tidak saklek, tidak baku seperti itu. Di sini Bergerak. ya, makanya di sini mana yang dinamisnya guru merumuskan evaluasi berbagai pendekatan mutasyabihat yang muncul dari diskusi keagamaan di era digital. Artinya bahwa berpikir dinamis ini bisa menyesuaikan dengan diskusi yang muncul di era digital sekarang. Nah, dinamis itu kan nggak baku seperti itu. Dia bersifat dinamis ya mengikuti ini. Jadi di Nggak sini monoton dia. ya tidak kalau baku kan kalau udah A gitu nggak boleh berubah lagi. Tapi kalau dinamis kan mengalir dia mengikuti perkembangan. Jadi di sini mana penafsiran mutasyabihat yang muncul dalam diskusi keagamaan di era digital. Jadi seperti itu ini sifat dinamisnya. Kemudian serta merancang strategi menyikapi perbedaan penafsiran secara bijaksana dan argumentatif dengan tetap menghargai otoritas ilmu. Jadi tetap mempertimbangkan otoritas ilmu walaupun menyikapi perbedaan. Kenapa tadi perbedaan pasti akan timbul? Karena apa tadi? Karena dari masa ke masa itu kan masalah yang bermunculan pasti berbeda. Nah, itu yang disebut dengan dinamis. Mana inovatif artinya bahwa bisa menganalisis dan mengevaluasi, Pak. Kalau tadi mampu mengklasifikasikan itu masuk ke dalam Bukan dua. ya C2, Bapak. Nah, karena mungkin kita cuma sebutkan apa, berarti kan tidak ada di situ inovatif dan di sini juga tidak ada yang menunjukkan sikap dinamis. Ada nggak mampu mengklasifikasikan sejumlah ayat Al-Quran ke dalam kategori mukamat dan mutasyabihat serta menjelaskan kriterianya. Menjelaskan dan mengklasifikasi itu C2 dan tidak ada yang sifat dinamis di sini. Nah, mana kalau di sini mana yang dinamis ya ini muncul ayat-ayat mutasyabihat yang muncul dalam diskusi keagamaan di era digital. Inilah yang sifat dinamisnya, Bapak Ibu. Bisa dipahami ya, Bapak Ibu? Lihat Berarti clue-nya. masuk rumus baru nih, Bu. Jawaban yang terpanjang adalah jawaban. Tapi tidak ya Bapak Ibu, ini kebetulan. Tapi nanti kita kan ada bedah soal itu dari 1 sampai 25, 25 sampai 60 beserta sampai 50 beserta kisi-kisinya. Nanti di sana bisa kita lihat lagi tidak semua jawaban yang panjang itu adalah jawaban, ada juga yang pendek. Kadang-kadang mengecoh. Tapi saya nggak tahu apa nanti akan bedah kisi-kisi di kelas ini atau di kelas satu lagi. Kita Ibu, lihat buktinya lagi. jadwalnya di PAI berapa rupanya, Bu? Ya, karena kami masuknya beda-beda kelas, Pak. Saya kemarin di PAI 1, hari ini di kelas PAI 2, besok bisa ke PAI 3. Nah, jadi seperti itu. Tapi ada saya satu kelas lagi di kelas ini. Cuma saya lupa materinya apa, pas studi kasus gitu. Oke, Bapak Ibu, inilah kira-kira contoh soal ya. Tapi nanti lebih jelasnya lagi akan dibedah per butir soal itu di materi kisi-kisi bedah soal UP dari 1 sampai 25, 26 sampai 50 ya Bapak Ibu. Tapi ini adalah bagaimana kita menemukan clue kata kunci dari setiap soal sehingga kita tidak terkecoh dengan jawaban. Jadi bisa kita pilih yang paling sesuai lah seperti itu. Nah, Bapak Ibu, berhubung waktu juga sudah berapa ya? 15.20 Bapak Ibu. Kita tutup Ibu ada nanti, Bu. pertanyaan Ibu nggak Mutia terasa ya Rahma. waktunya.
Iya, Ibu Bapak. Mutia Rahma di PAI 2 nanti besok. Oh, di PAI 2 ya? Saya masuk lagi ya, Iya, Pak ya? setengah 4 tapi. Di Bedah di kisi-kisi materi UP, apa Bu. ya, Pak? Bedah kisi-kisi, Bu. Bedah kisi-kisi Oh, Bu. cocok lah ya saya lagi ya di Betul kelas lah. ini ya. Pas lah. Bu, Oke, 1 nanti sampai kita 25. akan lihat persoalnya lagi Bapak Ibu ya, karena ini kan baru 5 yang saya tampilkan, belum ya juga Iya. sampai 25 soal, belum Udah terputirkan. pening, Bu. 1/5 udah pening, Bu, banyak kali. Oke, nanti saya share di grup kisi-kisi ya untuk besok ya. Kisi-kisi Iya, Bu. Iya, UP-nya yang untuk 50 boleh, butir boleh. itu saya berikan. Oke, sebentar saya ini. Ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita tutup karena Bapak Ibu 15.30 akan masuk ke materi SJT ya. Berarti 10 soal lagi yang untuk soal UP kan 60 tadi Bapak Ibu. Iya, betul. 50 untuk soal PCK yaitu seperti itu bentuknya. Untuk SJT berarti jam setelah ini 10 soal lagi bentuknya Bapak Ibu akan lihat. Ada kisi-kisinya juga. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Bu, Ya, silakan. Bu, Ibu, nama di Zoom-nya diganti, Bu. Ini saya nggak tahu SD negeri. Tahu kamu dari dengan Ibu siapa? Ibu Lis Marani. Ya, nanti di namanya diganti, Bu. Bu Lis. Siap, siap, Bu. Ya, Kepala silakan, sekolah Ibu. kayaknya. Ya, ke laptop sekolah. Silakan, Ibu. Bu, tadi kan dibilang nilainya sistem menjawabnya tuh nggak tahu ABC pakai poin atau enggak kan. Jadi untuk nilai UP itu di akhir kita nggak tahu juga berapa jumlah nilai. Gimana ngeceknya, Bu? Iya, biasanya tidak, Bu. Nanti diumumkan di kelulusan UP itu, Bu. Biasanya hanya keluar lulus dan tidak lulus. Oh, nilai nggak ada Ya, ya. nanti di terakhir itu lulus dan tidak lulus. Tapi kalau Semoga nggak salah lulus saya semua. ada nilai total ambangnya ya, berapa ya? Apa 70 gitu? Nanti saya salah lagi ya. Nanti saya cek dulu ya Bapak Ibu. Nanti kita akan ketemu lagi nih besok nih. Tapi kan, Bu, kita kan tapi kan, Bu, Ya, ini kan kita kuliah, kan ada ya. transkrip dia, nilai-nilai masing-masing gitu nggak ada. Ada Pak, nanti ada transkripnya. Transkripnya itu nanti dari apa saja ya? Saya pun lupa yang untuk Nggak yang langsung seperti keluar besok. maksudnya. Iya, nanti Cuman lulus sama tidak lulus aja. iya, kalau UP itu lulus tidak lulus saja. Mungkin nanti saya pun nggak cek mungkin ya. Kalau untuk ke prodinya mungkin dikasih ada nilai kelulusannya berapa Bapak Ibu. Seperti itu. Tapi di Batasnya, Bu? transkrip nanti ada mata kuliahnya kok Bapak Ibu. Misalnya ini ada jam berapa yang dikonversi untuk mata kuliahnya berapa SKS seperti itu ada di transkrip. Ada lah, namanya kita kuliah kan, Bu ya. Iya, tetap nanti di transkrip itu ada mata kuliahnya dan ada SKS-nya. Cuma saya nggak ingat Bapak Ibu apa saja seperti itu yang dikonversi untuk SKS-nya. Tetap ada Bapak Ibu. Untuk nilai minimal, Bu, kelulusan berapa, Bu? Sepertinya 70 ya Pak ya. Tapi nanti saya cek 70. lagi ya. Jangan saya salah jawab ya. Nantilah besok kan Baik, masuk baik. lagi saya di kelas Besok kita ini. jumpa lagi. Iya, saya cek lagi. Mengejar Bapak nilai Ibu, ya. Karena biasanya kelulusan itu yang kita terima tuh lulus, tidak lulus kayak gitu. Berarti kalau nggak lulus mungkin ya nilainya di bawah kriteria minimal itu. Bisa jadi 50, mungkin nggak sampai situ. Tapi Kalau yang penting nilainya Bapak kurang. Ibu berusaha, yang penting jaringan di hari UP itu stabilkan, siapkan jaringan, siapkan kesehatan, jangan berbuat curang. Nah, itu juga sih. Kalau berbuat curang misalnya ketahuan ada orang yang membantu biasanya langsung di blacklist ya Bapak Ibu. Langsung di apa dia DO? Ya, Selamanya ya, Bu. ya oleh pengawas seperti itu. Nah, tapi selama ini Masih main curang. untuk dari LPTK kita belum ada, tidak ada lah. Mudah-mudahan jangan ada dan Bapak Ibu. Ada yang main curang atau Ya. belum ada apa nih, Bu? Belum ketahuan. Ya, semoga jangan ada kasus seperti itu ya Bapak Ibu. Sama nyontek itu. Oke, ada lagi satu lagi ya. Ini jam 15.30 udah masuk ke materi selanjutnya nih Bapak Ibu. Oh iya, oke. Iya, iya, Bu, ya. Oke, nanti Ya, kita selamat ketemu lagi beristirahat besok ya. dulu. Besok bisa lagi Ya. kita ini. Bapak Ibu bisa istirahat dan sholat asar dulu. Kalau tidak ada, silakan Bapak Ibu nyalakan semua kamera. Kita ambil foto bersama dulu.
Oke. Kamera pula. Nah, silahkan hidupkan kamera. Saya ambil ya fotonya. 1, 2, 3. Belum, Bu. Kamera. Oke, sekali lagi ya. Saya share ke grup. Oke, ini banyak yang nggak buka kameranya. Bu Rahwana, Bu Rini Safitri, Bu Kiki. Senyum Bu, senyum mau dipoto Ibu. Oke, 1, 2, 3. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Insya Allah besok kita ketemu lagi di materi yang selanjutnya. Bapak Ibu, saya akhiri kelas saya hari ini. Mungkin ada dari penyampaian ada kekurangan. Nanti Bapak Ibu mohon dimaafkan ya Bapak Ibu. Baik, Iya, kita Bu. akhiri kelas kita hari ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.